Bapak Handoko mencampakkan Ibu Ratih dengan sebidang kebun anggur yang tampak seperti kuburan sulur-sulur yang membusuk. Tanaman mati ini adalah semua yang pantas kau dapatkan, desisnya sambil pergi bersama selingkuhannya. Namun, apa yang ia anggap sebagai vonis mati akan menjadi asal mula sebuah kerajaan anggur yang akan mengguncang seantero pulau. Inilah kisah bagaimana seorang wanita mengubah akar-akar kering menjadi warisan bernilai miliaran. Matahari Maret yang menyengat jatuh tanpa ampun di lembah anggur Ubud, Bali ketika Ratih Wijaya, 34 tahun, turun dari pick-up sambil menggendong putrinya, Anjani 6 tahun, dan memangku putranya, Bima 3 tahun. Suaminya Handoko tetap di kursi kemudi dengan mesin menyala tanpa menoleh ke arahnya. Turunkan koper-koper itu dari bagasi, perintahnya dengan suara dingin. Ratih menurut tanpa suara. Tahu bahwa satu kata pun bisa memperburuk keadaan yang sudah tak tertahankan. 2 koper usang berisi seluruh pakaiannya, dan pakaian anak-anak itu jatuh ke debu jalanan dengan bunyi gedebuk yang tumpul. "Ibu, kita ada di mana?" tanya Anjani, menoleh ke sekeliling dengan mata ketakutan. Di depan mereka terhampar 5 hektar lahan, yang dulunya adalah kebun anggur yang makmur. Kini, itu adalah pemandangan sunyi dari sulur-sulur abu-abu yang meliuk-liuk tanpa satu daun hijau pun. Tiang-tiang kayu penyangga kawat telah lapuk, beberapa roboh. Tanah yang retak akibat kekeringan dan pengabaian bertahun-tahun tampak tidak mampu menopang kehidupan. Di kejauhan, samar-samar terlihat di antara tanaman mati, berdiri sebuah bangunan kecil dari batu bata dengan atap seng berkarat. Jendela-jendela, jika pernah ada kacanya, kini hanyalah lubang hitam yang tampak kosong menatap cakrawala. "Ibu, Bima House," rengek Bima, dalam pelukan Ratih. Handoko akhirnya mematikan mesin dan turun dari kendaraan. Ia berusia 38 tahun, tetapi wajahnya menunjukkan bekas minuman keras dan malam-malam pesta pora. Selama 6 bulan terakhir, sejak ia bertemu dengan Sari di Denpasar, ia telah berubah menjadi orang asing. "Ini warisan dari almarhum Paman Wayan," katanya sambil menunjuk kebun anggur yang mati dengan gerakan lebar. "Ini tidak berarti apa-apa. Sulur-sulur yang sudah 8 tahun, tidak menghasilkan setetes anggur pun. Tanah yang bahkan tidak cukup baik untuk mengubur orang mati." Ratih menatap sekeliling, merasakan hatinya menciut. Musik, ia pernah mendengar tentang properti ini, tetapi Handoko selalu membicarakannya dengan nada menghina, seolah-olah itu bahkan tidak layak dikunjungi. "Handoko, apa yang kita lakukan di sini?" tanyanya dengan suara bergetar. Ia menatapnya dengan mata yang dulu menatapnya dengan cinta, tetapi kini hanya memantulkan penghinaan. "Aku tinggalkan kau di sini," katanya dengan brutal kesederhanaan, "bersama anak-anakmu dan tanaman-tanaman mati ini. Ini semua yang pantas kau dapatkan setelah 11 tahun menjadi beban." Kata-kata itu jatuh seperti batu pada Ratih. Anjani mulai menangis pelan, merasakan ada sesuatu yang mengerikan dalam nada suara ayahnya. "Kau tidak mungkin serius," bisik Ratih. Meskipun jauh di lubuk hatinya, ia tahu itu benar. Bulan-bulan terakhir adalah siksaan penghinaan. Kedatangan larut malam dengan aroma parfum lain, tatapan benci di tempat yang dulu penuh kasih sayang. "Aku sangat serius," jawab Handoko. Berjalan ke bagian belakang pickup, ia mulai melempar barang-barang ke tanah tanpa hati-hati. Sebuah kotak berisi panci-panci tua, beberapa spray lusuh, 2 bantal tipis, musik kasur bernoda. "Ini semua yang kau butuhkan. Sebuah rumah, tanah, langit di atas kepalamu lebih dari yang dimiliki banyak orang. Tapi tidak ada air, tidak ada listrik." Keberatan Ratih menunjuk ke bangunan reyot itu. "Anak-anak butuh makan, butuh sekolah. Seharusnya kau pikirkan itu sebelum menjadi sangat tidak berguna," sembur Handoko. "Selama 11 tahun, kau hanya memasak dan bersih-bersih. Kau tidak pernah belajar hal berguna. Kau tidak pernah menghasilkan sepeser pun, hanya menghabiskan dan menghabiskan." Ketidakadilan kata-kata itu membuat Ratih merasakan gelombang kemarahan, tetapi ia menekannya, bukan waktunya bertengkar. "Dan Sari?" tanya Ratih dengan suara patah. "Apakah dia berharga, Handoko?" Ia tersenyum kejam. "Musik, Sari. Punya salon kecantikan di kota. Dia menghasilkan uang. Dia punya ambisi. Dia tahu apa yang dia inginkan dari hidup. Dia bukan beban yang menghabiskan hari menunggu suaminya menyelesaikan segalanya." Anjani melepaskan tangan ibunya dan berlari ke arah ayahnya. "Ayah, jangan tinggalkan kami, kumohon ayah." Handoko mendorongnya dengan gerakan kasar, hingga gadis kecil itu jatuh terduduk di debu. "Aku bukan ayahmu lagi," katanya tanpa menatapnya. "Kalian adalah masa lalu.
Hidup baruku dimulai hari ini. Ratih bergegas mengangkat Anjani yang menangis tak terkendali. Bima, ketakutan oleh teriakan itu, juga mulai menangis. Bagaimana dengan perceraian? Tanya Ratih dengan sisa martabatnya. Dokumennya, pengacaraku akan mengirimkannya ke alamat tanah ini, jawab Handoko kembali ke pick up. Properti ini atas namamu sejak Paman Wayan meninggal. Aku tidak menginginkan semua ini. Ini milikmu bersama kegagalanmu. Ia menyalakan mesin. Ratih melangkah ke arah kendaraan, bukan untuk memohon, tetapi musik karena insting untuk bertahan hidup. Setidaknya tinggalkan kami sedikit uang, apa saja, agar anak-anak bisa makan minggu ini. Handoko merogoh dompetnya dan melemparkan 3 lembar uang kertas, musik melalui jendela. Mereka jatuh berputar-putar di debu. 50.000 rupiah, katanya. Lebih dari nilaimu. Gunakan dengan baik. Pick up itu mengangkat awan debu saat berbalik arah dan melaju pergi dengan kecepatan penuh. Ratih berdiri di sana dengan kedua anaknya menangis memeluk kakinya, menyaksikan kendaraan itu semakin kecil di kejauhan hingga menghilang sepenuhnya. Keheningan yang menyusul sangatlah total, hanya terpecah oleh isakan tangis anak-anak dan desisan angin di antara sulur-sulur mati. Itu adalah suara yang memilukan, seperti ratapan. Ratih berjongkok dan memungut uang kertas dari tanah. 50.000 rupiah tidak cukup untuk makanan 2 hari bagi 3 orang. Ibu, kemana kita akan tidur? Tanya Anjani dengan mata bengkak karena terlalu banyak menangis. Musik. Ratih menatap bangunan reyot itu, yang seharusnya menjadi rumah baru mereka. Sambil memegang tangan anak-anaknya, ia berjalan perlahan ke sana. Teras kayu berderit mengancam di bawah kakinya. Pintu yang setengah lapuk itu terbuka dengan dorongan, memperlihatkan interior yang gelap dan pengap. Hanya ada satu ruangan besar. Lantai tanah ditutupi kotoran tikus dan sarang laba-laba menggantung di langit-langit seperti tirai menyeramkan. Di satu sudut, sisa-sisa apa yang pernah menjadi dipan logam berkarat. Di sudut lain, tungku kayu bakar dengan cerobong asap setengah runtuh. Baunya adalah campuran kelembaban, pengabaian, dan kematian. Kita tidak bisa tinggal di sini, kata Anjani, mundur ke arah pintu. Tetapi Ratih tahu mereka tidak punya pilihan lain. Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan 5 tahun lalu. Ia tidak punya saudara kandung. Keluarga Handoko tidak pernah benar-benar menerimanya, dan sekarang semakin tidak mungkin. Kita akan membersihkannya, katanya dengan ketegasan yang tidak ia rasakan. Musik. Kita bertiga bisa membuatnya layak huni. Selama berjam-jam berikutnya, sementara matahari musik terbenam, Ratih bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia menyapu lantai dengan sebatang dahan kering yang ia temukan di luar. Ia menyingkirkan kotoran tikus dengan tangannya sendiri, menahan diri untuk tidak muntah. Ia menyeret kasur yang dilempar Handoko dan meletakkannya di sudut yang tidak terlalu kotor. Anjani dan Bima membantunya semampu mereka. Mengumpulkan ranting untuk membuat sapu darurat, menyingkirkan sarang laba-laba terbesar. Ketika matahari benar-benar terbenam, Ratih menyadari bahwa mereka tidak punya listrik, juga tidak punya air. Keran berkarat yang ia temukan di luar tidak berfungsi. Ibu, Bima lapar, rintih Bima. Ratih mengobrak-abrik tasnya dan menemukan 3 biskuit yang ia simpan dari pagi hari. Ia membagikannya kepada anak-anaknya dan hanya menatap mereka makan dengan campuran cinta dan keputusasaan. Ibu tidak makan? Tanya Anjani, menawarkan sepotong biskuitnya. Ibu tidak lapar, sayang, bohong Ratih. Musik. Malam turun dengan cepat dan gelap total. Tidak ada bulan. Kegelapan begitu pekat sehingga Ratih tidak bisa melihat tangannya sendiri di depan wajahnya. Anak-anak, kelelahan karena tangisan dan ketakutan, akhirnya tertidur meringkuk di sampingnya di atas kasur bernoda. Ratih tetap terjaga, mendengarkan suara malam. Angin di antara sulur-sulur mati, derit kayu lapuk, jeritan binatang yang jauh, dan yang terpenting, mendengarkan kata-kata Handoko yang berulang di benaknya seperti piringan hitam rusak. Tidak berguna. Beban, kau tidak berharga. Tanaman mati ini adalah semua yang pantas kau dapatkan. Musik. Air mata mulai mengalir pelan pada awalnya. Musik, kemudian isakan tertahan yang mengguncang seluruh tubuhnya. 11 tahun pernikahan direduksi menjadi ini. 11 tahun memasak makanan kesukaannya, mencuci pakaiannya, menunggunya bangun ketika ia pulang terlambat, membesarkan anak-anaknya hampir sendirian karena ia selalu bekerja. Apakah ia benar-benar tidak berharga? Apakah ia benar-benar tidak berguna? Ratih menatap melalui jendela tanpa kaca ke siluet hantu sulur-sulur mati itu. Dalam kegelapan, mereka tampak seperti kerangka meliuk-liuk, lengan memohon terentang ke langit.
Handoko meninggalkannya dengan ini sebagai ejekan kejam, sebagai hukuman, sebagai demonstrasi penghinaannya. Sebuah ladang tanaman mati untuk seorang wanita yang, menurutnya, musik sama matinya di dalam. Tetapi saat ia menatap bentuk-bentuk yang meliuk-liuk itu di malam hari, sesuatu mulai berubah di dalam diri Ratih. Itu kecil pada awalnya, hanya kilatan, tetapi ada di sana. Itu belum harapan. Itu sesuatu yang lebih primitif, lebih ganas. Itu adalah kemarahan. Kemarahan terhadap Handoko karena meninggalkan mereka seperti ini. Kemarahan terhadap dirinya sendiri karena terlalu bergantung padanya. Kemarahan terhadap dunia musik yang membiarkan seorang pria membuang keluarganya seperti sampah. Tetapi di atas segalanya, saat anak-anaknya tidur dengan tenang dalam pelukannya, musik Ratih merasakan sesuatu yang lain, tekad dingin dan keras seperti es. Ia tidak akan memberi Handoko kepuasan melihatnya gagal. Ia tidak akan musik membiarkan anak-anaknya tumbuh dengan berpikir bahwa ibu mereka adalah wanita tidak berguna yang digambarkan ayahnya. Musik. Entah bagaimana, dengan cara apapun yang diperlukan, mereka akan bertahan musik, dan lebih dari sekadar bertahan, mereka akan berkembang. Ratih tidak tahu apa-apa tentang kebun anggur, tidak tahu apa-apa tentang pertanian, tetapi ia tahu cara bekerja keras. Ia tahu cara berkreasi dengan sedikit, dan yang terpenting, ia tahu bahwa ketika seorang ibu berjuang untuk anak-anaknya, ia mampu melakukan hal yang mustahil. Saat fajar mulai mewarnai cakrawala dengan warna merah muda pucat, Ratih akhirnya memejamkan mata. Sulur-sulur mati di luar sana menunggu, saksi bisu dari pertempuran yang baru saja dimulai. Apa yang Handoko tidak tahu, apa yang tidak ada seorang pun di lembah itu yang bisa bayangkan, adalah bahwa akar-akar yang tampak musik mati itu masih memiliki kehidupan jauh di dalam tanah, dan bahwa wanita yang ia tinggalkan memiliki akar yang lebih dalam lagi, akar baja yang ditempa dari tahun-tahun keheningan dan pengorbanan. Penghinaan telah menanam benih, tetapi itu baru malam pertama. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Sinar matahari pertama yang menembus jendela tanpa kaca membangunkan Ratih. Ia hanya tidur 2 jam, tetapi tubuhnya tegang, waspada, seolah-olah tahu bahwa tidak ada waktu untuk istirahat. Anjani dan Bima masih tertidur meringkuk satu sama lain di atas kasur bernoda. Ratih bangkit dengan hati-hati agar tidak membangunkan mereka dan keluar dari bangunan reyot itu. Cahaya fajar menampakkan skala musik penuh situasinya. 5 hektar kebun anggur mati terbentang seperti kuburan tanaman. Sulur-sulur yang ditanam dalam barisan sempurna yang dulunya pasti rapi, kini hanyalah kerangka abu-abu dan meliuk-liuk. Ia berjalan di antara barisan, menyentuh tanaman dengan jari gemetar. Kulit kayunya terkelupas seperti kulit mati. Tidak ada satupun daun hijau, tidak ada tunas, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bagaimana aku bisa memberi makan anak-anakku dengan ini? Gumamnya, perutnya keroncongan, mengingatkannya bahwa ia juga belum makan sejak kemarin. 50. Kong 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 kong. Rupiah yang dilempar Handoko ke debu musik adalah semua yang mereka miliki. Ia membutuhkan makanan, tetapi ia juga membutuhkan air. Ia teringat keran berkarat yang ia lihat tadi malam. Dengan cahaya hari, ia menemukannya di belakang bangunan di samping apa yang tampak seperti tangki air tua. Ia memutar kenop dengan susah payah. Tidak ada apa-apa, musik, bahkan setetes pun. Kepanikan mulai merayap di tenggorokannya. Tanpa air mereka tidak akan bertahan lebih dari 2 hari. Pasti ada air di suatu tempat, katanya pada dirinya sendiri. Ia mulai menjelajahi properti dengan lebih seksama. Musik. Di belakang tangki berkarat ia menemukan jalan setapak yang hampir tidak terlihat, tertutup semak belukar kering. Ia mengikutinya selama hampir 15 menit, dengan matahari pagi menghangatkan punggungnya, lalu ia mendengarnya. Suara lembut hampir tak terdengar. Musik, air mengalir. Ia mempercepat langkahnya, menyingkirkan dahan kering. Di sana, tersembunyi di antara bebatuan dan vegetasi liar, memancar sebuah mata air kecil. Itu tidak banyak. Hanya seutas air yang mengalir di antara batu-batu, tetapi itu adalah air bersih dan segar. Ratih jatuh berlutut dan minum dengan tangannya, merasakan kehidupan kembali ke tubuhnya. Ia menangis lega, mengisi botol plastik yang ia bawa di tasnya, dan bergegas kembali ke rumah. Anjani dan Bima sudah bangun, ketakutan karena tidak menemukan ibu mereka. "Ibu, kami kira ibu juga sudah pergi," isak Anjani. Ratih memeluk mereka erat. "Ibu tidak akan pernah meninggalkan kalian. Ibu menemukan air. Lihat." Ia memberi mereka minum bergantian. Musik, air segar, tampaknya mengembalikan sedikit warna pada wajah pucat mereka.
Bima lapar, Bu, kata Bima. Ratih menatap Rp50.000 di atas kasur. Ia perlu membuat uang itu bertahan selama mungkin. Pakai bajumu. Kita akan berjalan ke desa. Ia tidak tahu seberapa jauh desa terdekat, tetapi ia melihat jalan tanah ketika Handoko meninggalkan mereka. Mereka berjalan selama 1 jam di bawah matahari yang semakin terik. Bima mulai mengeluh kelelahan dan Ratih harus menggendongnya. Anjani, selalu lebih kuat, berjalan di sampingnya dalam diam. Akhirnya, mereka melihat rumah-rumah pertama. Itu adalah desa kecil berdebu, dengan jalan tanah dan bangunan rendah. Sebuah papan yang setengah buram bertuliskan, San Rafael Anggur. Populasi 2. Upai. Toko pertama yang mereka temukan adalah sebuah warung kecil. Ratih masuk bersama anak-anaknya, merasakan tatapan ingin tahu dari pemiliknya. Musik, seorang wanita gemuk berusia sekitar 50 tahun. Selamat pagi, sapa Ratih dengan suara ragu-ragu. Wanita itu mengangguk, mempelajarinya dengan mata tajam. Dengan Rp50.000, Ratih membeli kebutuhan pokok, 1 kilogram beras, setengah kilo kacang-kacangan, sedikit minyak, garam, 6 butir telur, dan 2 potong roti. Itu makanan untuk 3 atau 4 hari, dan ia akan membaginya dengan baik. Anda orang baru di desa ini? Tanya pemilik toko sambil membungkus belanjaannya. Ya, Bu. Saya tinggal di bekas tanah milik keluarga Herrera, yang kebun anggurnya terbengkalai. Music. Wanita itu mengangkat alisnya karena terkejut. Tanah milik Pak Wayan. Tempat itu sudah bertahun-tahun tidak berpenghuni. Pak Tua meninggal 8 tahun lalu dan keponakannya tidak pernah mau mengurusnya. Suami saya adalah keponakan Pak Wayan. Musik, jelas Ratih. Merasa malu menyebut kata suami. Ia meninggalkan properti itu untuk saya. Musik wanita itu merasakan sesuatu dalam nadanya, dalam cara ia menghindari tatapannya. Ia meninggalkan properti itu untukmu, atau ia meninggalkanmu di properti itu? Tanyanya. Musik. Dengan lembut. Ratih merasa air mata siap keluar. Ia mengangguk tanpa bisa bicara. Wanita itu menghela napas. Para pria, katanya sederhana. Musik, nama saya Marta, untuk apapun yang ibu butuhkan, dan ambil ini. Ia menambahkan sekantong biskuit dan 2 apel pada belanjaan itu tanpa menagihnya. Saya tidak bisa menerima sedekah, protes Ratih. Ini bukan sedekah, ini sambutan, balas Marta. Lagi pula, jika kau akan tinggal di tanah itu, kau akan butuh teman. Jalan di sana keras. Dalam perjalanan kembali, membawa tas belanjaan dan Bima, Ratih merasa sedikit kurang putus asa. Mereka punya makanan untuk beberapa hari dan air dari mata air. Itu adalah sebuah awal. Sore itu, saat memasak nasi dengan telur di atas tungku kayu tua yang berhasil ia nyalakan dengan ranting kering, Ratih mulai berpikir, ia tidak bisa terus hidup hari demi hari. Ia butuh rencana. Setelah makan, ia menyuruh anak-anaknya beristirahat musik dan keluar lagi untuk menjelajahi properti. Kali ini dengan mata yang berbeda, mencari bukan apa yang mati, tetapi apa yang mungkin memiliki nilai. Ia menemukan satu bangunan lagi, setengah tersembunyi oleh semak belukar. Itu adalah gudang seng, musik, dengan atap pelana. Di dalamnya tertutup debu dan sarang laba-laba terdapat perkakas, sekop berkarat, garu, gunting pangkas, ember berlubang, musik gulungan kawat. Di satu sudut, terlindung oleh terpal tua, ada botol-botol kaca, ratusan di antaranya. Musik, botol anggur kosong, semuanya dengan ukuran dan bentuk yang sama. Ratih mengambil satu musik dan memeriksanya di bawah cahaya. Berdebu, tetapi utuh. Pada kaca terukir, pabrik anggur Herrera San Rafael. Sebuah ingatan samar kembali padanya. Handoko pernah menyebutkan bahwa pamannya, Wayan, memiliki pabrik anggur kecil yang memproduksi anggur rumahan yang dijual secara lokal. Tetapi kekeringan dan kemudian penyakitnya telah menghancurkan segalanya. Musik, botol anggur, gumamnya. Tapi aku tidak punya anggur. Keesokan harinya, musik, Ratih kembali ke desa, kali ini dengan tujuan yang spesifik. Ia membutuhkan pekerjaan, apapun yang memungkinkannya mendapatkan uang sambil memikirkan solusi jangka panjang. Ia mengetuk pintu, menawarkan jasanya untuk membersihkan, memasak, mencuci pakaian. Kebanyakan menolaknya atau menawarkan upah yang sangat rendah, sehingga tidak sepadan dengan usaha. Di alun-alun desa, ia bertemu dengan Pak Tua Arsenio. Orang tua itu duduk di bangku memberi makan merpati dengan remah-remah roti. Ratih duduk di ujung bangku lainnya, kelelahan setelah berjam-jam penolakan. Kau orang baru di tanah Herrera, kata orang tua itu tanpa menatapnya. Bagaimana Bapak tahu? Musik, tanya Ratih terkejut.
Di desa 2.500 penduduk, berita menyebar cepat. Lagi pula, Marta adalah keponakanku. Ia memberitahuku tentangmu. Musik. Ratih mengangguk. Tidak tahu harus berkata apa. Hector Herrera adalah sahabat terbaikku, lanjut Pak Arsenio. Kami bekerja bersama di perkebunan anggur selama 30 tahun. Ia adalah seorang master musik lelaki tua itu. Ia tahu hal-hal tentang sulur-sulur yang sudah tidak ada yang ingat. Musik. Apakah tanaman-tanaman itu benar-benar mati? Tanya Ratih. Pak Arsenio menatapnya untuk pertama kalinya, mempelajari wajahnya dengan mata tajam meskipun usianya. Musik, tergantung apa yang kau maksud dengan mati. Bagian yang kau lihat kering, ya, tetapi akarnya, nak, akar sulur anggur sedang menunggu. Menunggu apa? Air, perawatan, seseorang yang mempercayai mereka. Jantung Ratih berdebar kencang. Mungkinkah mereka berproduksi lagi? Pak Arsenio mengangkat bahu. Mungkin. Itu membutuhkan waktu, kerja keras, dan pengetahuan yang tidak kau miliki. Anda mau mengajari saya? Orang tua itu menatapnya lama. Musik. Mengapa aku mau melakukannya? Ini pekerjaan yang berat. Tidak tahu berterima kasih. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk hilang, jawab Ratih dengan kejujuran yang mengejutkannya. Suami saya meninggalkan saya demi wanita lain. Ia meninggalkan saya di tanah ini dengan berpikir saya akan mati musik di sana. Tetapi saya punya 2 anak yang bergantung pada saya, dan tanaman mati itu adalah satu-satunya yang saya miliki. Pak Arsenio mengangguk perlahan, seolah-olah ia telah lulus dari semacam ujian. Baiklah, aku akan datang besok pagi. Kita lihat apa yang bisa dilakukan. Malam itu, Ratih memasak kacang-kacangan untuk dirinya dan anak-anak sambil makan dengan cahaya lilin yang dihadiahkan Marta padanya. Ia menceritakan tentang Pak Arsenio. Apakah tanaman akan hidup lagi, Ibu? Tanya Anjani dengan harapan di matanya. Ibu tidak tahu, sayang, tetapi kita akan mencobanya. Pak Arsenio tiba saat fajar menyingsing keesokan harinya, menaiki sepeda tua. Ia membawa ransel dan tongkat. Sepanjang pagi mereka berjalan di antara barisan sulur-sulur mati. Orang tua itu berhenti di setiap tanaman, menggaruk kulit kayunya dengan pisau lipatnya, memeriksa akar-akar yang terbuka. Musik bergumam pada dirinya sendiri. 30% benar-benar mati. Ia mengumumkan akhirnya, mereka harus dicabut, musik, tetapi 70% sisanya punya kemungkinan. Apa yang mereka butuhkan? Air konstan, pemangkasan yang parah, pupuk, kesabaran. Kesabaran bertahun-tahun. Ratih merasakan harapannya memudar. Saya tidak punya waktu bertahun-tahun. Saya butuh memberi makan anak-anak saya sekarang. Pak Arsenio mengangguk. Ibu tahu. Karena itu, aku akan mengajari ibu hal lain dulu. Sesuatu yang bisa memberimu uang lebih cepat sementara sulur-sulur itu pulih. Ia membawanya ke gudang perkakas dan menunjuk ke botol-botol anggur. Musik. Kau tahu cara membuat manisan buah, konserv. Ya, jawab Ratih. Nenek saya mengajari saya membuat selai, manisan dan manisan buah dari segala jenis. Bagus. Di pegunungan ini tumbuh buah beri liar, raspberry, ara. Dalam 2 bulan adalah musimnya. Kau bisa mengumpulkannya. Musik, membuat manisan buah dan menjualnya dalam botol anggur dengan label cantik. Turis yang datang ke lembah membelinya dengan harga bagus. Gagasan itu menyala di benak Ratih seperti percikan api, tetapi itu dalam 2 bulan. Apa yang saya lakukan sementara itu? Sementara itu, kata Pak Arsenio sambil tersenyum. Kau belajar menghidupkan kembali sulur anggur yang mati, dan aku memberimu pekerjaan. Ternyata Pak Arsenio memiliki kebun anggur kecil seluas 3 hektar yang masih berproduksi. Ia membutuhkan bantuan untuk pemangkasan, irigasi, dan pemeliharaan. Aku akan membayarmu Rp150.000 per minggu, tawar ia. 3 hari kerja. Hari lainnya, kau bisa bekerja di tanahmu sendiri. Rp150.000 per minggu, itu sedikit, tetapi konstan. Dengan itu mereka bisa makan. Saya terima, kata Ratih sambil mengulurkan tangan. Selama beberapa minggu berikutnya, Ratih membagi waktunya. 3 hari ia bekerja dengan Pak Arsenio, mempelajari semua yang diketahui orang tua itu tentang sulur anggur. Hari lainnya ia bekerja di tanahnya sendiri, mengikuti instruksinya. Yang pertama adalah air. Dengan bantuan Pak Arsenio, mereka membangun sistem irigasi sederhana. Mereka menggunakan selang tua yang terhubung ke mata air. Musik. Mereka menggali saluran kecil. Mereka memasang penetes air darurat dengan botol plastik berlubang. Air mulai mengalir ke akar-akar yang haus. Kemudian datang pemangkasan. Ratih belajar memotong tanpa ampun semua bagian yang mati,
hanya menyisakan batang utama, musik. Itu adalah pekerjaan yang brutal. Tangannya, yang tidak terbiasa, dipenuhi lepuh yang pecah dan berdarah. Anjani membawakannya air dari mata air. Bima mengumpulkan ranting-ranting yang dipotong menjadi tumpukan. Mereka bekerja bersama seperti tim kecil namun kokoh. 1 bulan setelah ditinggalkan, tanda-tanda pertama muncul. Tunas hijau kecil muncul dari batang sulur anggur yang Ratih sirami dengan setia setiap hari. "Lihat, Ibu!" teriak Anjani. "Hidup!" Ratih berlutut di depan tunas itu, menyentuhnya dengan hormat. Itu kecil, rapuh, tetapi itu adalah musik kehidupan. Setelah bertahun-tahun mati, tanaman itu terbangun. Ia menangis bukan karena kesedihan, tetapi karena kelegaan musik dan harapan. Selama beberapa bulan berikutnya, lebih banyak tunas bermunculan. Tidak di semua tanaman, tetapi cukup untuk memberi makan tekadnya. Pak Arsenio datang setiap minggu untuk mengawasi kemajuan. Mengangguk setuju. "Kau melakukannya dengan baik, Nak. Kau punya tangan seorang pembuat anggur." Dengan gaji mingguan dan beberapa pekerjaan tambahan yang ia dapatkan di desa, membersihkan rumah atau memasak untuk acara-acara, Ratih berhasil membangun rutinitas bertahan hidup. Ia membeli kebutuhan pokok, menabung setiap rupiah yang ia bisa. 2 bulan setelah kedatangannya, ketika buah beri liar mulai matang di pegunungan sekitar, Ratih, Musik, dan anak-anaknya menghabiskan sore hari mengumpulkannya. Mereka mengisi ember demi ember dengan buah-buahan hitam dan berair itu. Di dapur rumah kecilnya, yang telah ia perbaiki dan Musik bersihkan secara signifikan, Ratih merebus buah beri dengan gula yang ia beli grosir, membuat selai seperti yang diajarkan neneknya. Botol-botol anggur dari pabrik anggur Herrera diubah menjadi toples selai. Ratih mencucinya dengan cermat, mensterilkannya, mengisinya dengan manisan panas. Kemudian menggunakan kertas dan spidol yang dibawa Anjani dari sekolah, ia membuat label buatan tangan. Selai rumahan, kebun anggur terlahir kembali. Ia menulis dengan tulisan tangannya yang terbaik, produk dari San Rafael Anggur. Marta setuju untuk menjual selai di tokonya dengan imbalan komisi kecil. Minggu pertama ia menjual 5 toples, minggu kedua Musik 15. Pada akhir bulan, Ratih memproduksi 50 toples per minggu dan menjual semuanya. Ia menghasilkan Rp300.000 per minggu hanya dari selai, di samping Rp150.000 dari Pak Arsenio. Rp450.000 per minggu. Itu lebih banyak uang daripada yang diberikan Handoko untuk rumah ketika mereka masih tinggal bersama. Dengan uang itu, Ratih membeli lebih banyak peralatan, musik, bahan untuk memperbaiki rumah dengan lebih baik, pakaian baru untuk anak-anak. Tetapi yang terpenting ia berinvestasi pada kebun anggur, pupuk organik, lebih banyak selang irigasi, gunting pangkas profesional. Sulur-sulur itu merespons. Setiap minggu ada lebih banyak tunas, lebih banyak daun. Warna hijau mulai menyebar di barisan yang tadinya abu-abu. Suatu sore 3 bulan setelah ditinggalkan, Ratih sedang bekerja di kebun anggur ketika ia mendengar kendaraan mendekat. Jantungnya berdebar kencang. Mungkinkah Handoko? Tetapi itu bukan pikap mantan suaminya. Itu adalah mobil tak dikenal. Seorang pria berusia sekitar 45 tahun, berpakaian rapi, musik dengan penampilan kota, turun. "Selamat sore," sapanya. "Apakah Anda Ratih Wijaya?" "Ya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" "Nama saya Gabriel Montes. Saya seorang ahli anggur enoloh dan pemilik toko anggur di ibu kota. Saya mencicipi selai buah beri Anda di toko Bu Marta." "Luar biasa." Ratih merasa wajahnya memerah karena bangga. "Terima kasih, Pak. Saya ingin membuat proposal. Bisakah Anda memproduksi 200 toples per bulan jika saya menjamin pembelian semuanya?" 200 toples. Itu berarti melipat gandakan produksinya 4 kali lipat. Lebih banyak uang, tetapi juga lebih banyak pekerjaan. "Berapa yang akan Bapak bayar per toples?" "Musik," tanya Ratih, mengingat nasihat Pak Arsenio tentang negosiasi. "Rp12.000 per toples, dan saya akan membayar setengahnya di muka." Ratih menghitung cepat di benaknya. 200 toples dikali Rp12.000 per toples. Itu adalah Rp2.400.000 per bulan. Kekayaan. "Saya terima," katanya sambil mengulurkan tangan. Malam itu, saat mereka makan malam lentil dengan sosis, sebuah kemewahan yang kini mampu mereka miliki, Ratih menceritakan kontrak itu kepada anak-anaknya. "Kita akan menjadi kaya, Ibu?" tanya Bima, dengan mata berbinar. "Tidak, sayang. Tetapi kita akan baik-baik saja. Dan tanaman-tanaman yang tadinya mati itu hidup kembali seperti kita." Pak Arsenio, ketika ia mendengar berita itu,
tersenyum bangga. Aku tahu kau punya bakat pejuang, tetapi sekarang bagian yang menarik datang. Dalam 2 tahun, jika kau terus merawatnya seperti ini, sulur-sulur anggur itu akan menghasilkan buah anggur lagi. Dan ketika itu terjadi, kau harus memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Apa yang dilakukan dengan buah anggur? Tanya Ratih. Orang tua itu tertawa. Kita membuat anggur, nak. Dan jika kau melakukannya dengan baik, kau membuat masa depan. Malam itu Ratih tidak bisa tidur. Pikirannya bekerja keras. Selai adalah bisnis yang bagus, tetapi sementara. Sulur anggur menjanjikan sesuatu yang lebih besar, lebih permanen. Ia memikirkan Handoko, bagaimana ia meninggalkannya dengan hina. Tanaman mati ini adalah semua yang pantas kau dapatkan. Musik, katanya. Tetapi tanaman-tanaman itu tidak lagi mati, dan ia juga tidak. 4 bulan setelah tiba di tanah itu. Dalam keadaan putus asa dan tanpa uang sepeser pun, Ratih memiliki penghasilan tetap, rumah yang layak huni, musik, anak-anak yang pergi ke sekolah, dengan peralatan baru dan pakaian bersih. Ia memiliki sesuatu yang lebih penting, ia memiliki tujuan. Dengan 2.400.000 rupiah pertama dari Pak Montes, Ratih mengambil keputusan. Ia membeli botol-botol di toko kaca di kota. Ia memperluas dapurnya dengan membuat tungku kedua. Ia mempekerjakan Maria, musik, seorang gadis muda dari desa yang membutuhkan pekerjaan, untuk membantunya 3 hari seminggu. Produksi selai stabil. Ratih memenuhi pesanan bulanan Pak Montes dengan khusyuk musik dan terus menjual secara lokal melalui Marta. Tetapi setiap sore luang, setiap hari Minggu, setiap saat ia bisa, ia mendedikasikannya untuk sulur-sulur anggur. Ia menyiram, memangkas, memupuk, berbicara kepada mereka, seperti yang diajarkan Pak Arsenio. Tanaman bisa merasakan, kata orang tua itu padanya. Musik, mereka merasakan kasih sayang Anda, dedikasi Anda, mereka meresponsnya. Dan mereka merespons. Barisan yang tadinya tampak seperti kuburan, kini menunjukkan garis-garis kehidupan baru yang hijau. Tidak semua tanaman selamat, musik, tetapi yang selamat tumbuh kuat dan subur. Suatu sore, 6 bulan setelah kedatangannya, Pak Arsenio datang membawa kejutan. Ia membawa stek dari 3 varietas anggur yang berbeda. Ini adalah tanaman induk dari kebun anggurku, jelasnya, musik Malbec, Cabernet, dan Torrontés. Varietas terbaik untuk lembah ini. Kita akan mencangkokkannya pada sulur anggurmu yang telah pulih. Dalam 18 bulan mereka akan menghasilkan buah anggur berkualitas pertama mereka. Proses pencangkokan itu rumit. Musik, hampir seperti operasi bedah. Pak Arsenio mengajarinya cara membuat potongan yang tepat pada tanaman yang telah pulih, cara memasukkan stek, cara menutupnya dengan lilin khusus. Mereka bekerja selama berminggu-minggu hingga menyelesaikan 200 tanaman cangkokan. Itu adalah investasi waktu dan tenaga yang besar, tetapi Pak Arsenio bersikeras itu sepadan. Varietas ini menghasilkan buah anggur premium. Ketika engkau menjualnya, kau akan melipat gandakan 10 kali lipat apa yang akan kau dapatkan dari buah anggur biasa. Malam itu Ratih menghitung, jika 200 tanaman berproduksi musik dan ia menjual buah anggurnya dengan harga yang bagus, ia bisa mendapatkan cukup untuk hidup sepanjang tahun hanya dari 1 panen. Tetapi Pak Arsenio telah menanam benih lain di benaknya. Mengapa menjual buah anggur ketika engkau bisa membuat anggur? Gagasan itu menakutkan dan menggairahkan secara bersamaan. Ia tidak tahu apa-apa tentang membuat anggur, tetapi ia juga tidak tahu apa-apa tentang menghidupkan kembali sulur anggur yang mati, musik, atau berbisnis selai. 6 bulan di tanah yang ditinggalkan Handoko sebagai ejekan kejam. Ia telah belajar sesuatu yang mendasar. Ia mampu mempelajari apapun jika ia punya cukup alasan untuk musik melakukannya. Dan ia memiliki alasan terbaik di dunia yang tertidur di kamar sebelah. Dengan 500.000 rupiah dari tabungannya, ia membeli buku-buku tentang pembuatan anggur di toko buku bekas di kota. Musik pada malam hari. Dengan cahaya lampu minyak tanah, ia belajar sambil anak-anaknya tidur. Ia belajar tentang fermentasi, penjernihan, pematangan, musik, tentang tanin dan keasaman, tentang badan dan aroma, bouquet, kata-kata yang belum pernah ia dengar menjadi akrab. Musik. Pak Arsenio melihat tekadnya, meminjamkan buku-buku dari koleksinya sendiri, mengajarinya rahasia yang hanya bisa diberikan oleh pengalaman puluhan tahun. Anggur tidak dibuat hanya dengan buah anggur, katanya. Itu dibuat dengan cinta, dengan kesabaran, dengan rasa hormat terhadap tanah dan waktu. Ratih menyerap setiap kata, seperti akar-akar sulur anggurnya menyerap air dari mata air.
Ketika 8 bulan di tanah itu berlalu, Ratih menyadari sesuatu. Ia tidak lagi memikirkan Handoko dengan kesedihan, tetapi dengan rasa terima kasih yang aneh. Jika ia tidak meninggalkannya di sana, ia tidak akan pernah menemukan kekuatan ini dalam dirinya. Tanaman yang tadinya mati bermekaran, dan ia, yang juga telah mati di dalam selama pernikahan yang tidak memuaskan, bermekaran bersama mereka. Suatu sore, saat Ratih menyesuaikan sistem irigasi, Anjani berlari ke arahnya dengan sebuah surat di tangan. "Ibu, apakah ini datang dari kantor pos?" Ratih segera mengenali pengirimnya. Itu dari pengacara Handoko. Dokumen perceraian. Dengan tangan yang hanya sedikit gemetar, ia membuka amplop itu. Memang, itu adalah dokumen perceraian. Handoko meminta pembubaran pernikahan. Ia tidak meminta apapun dari tanah itu karena Ratih berpikir dengan ironis. Ia pikir itu tidak berharga. Ada catatan tulisan tangan. "Tanda tangani dengan cepat. Sari dan aku akan menikah dalam 2 bulan." Ratih merasakan tusukan kecil, tetapi bukan rasa sakit. Itu lebih seperti musik belas kasihan. Belas kasihan untuk pria yang begitu buta sehingga ia membuang sesuatu yang nyata demi sesuatu yang berkilau tetapi musik hampa. Ia menandatangani dokumen-dokumen itu sore itu juga dan mengirimkannya kembali. "Anda sudah tidak menikah dengan ayah lagi?" tanya Anjani yang melihat segalanya. "Tidak, sayangku. Musik kau tidak sedih lagi." Ratih menatap barisan sulur anggur hijau yang terbentang di depannya. Musik toples selai yang menunggu di gudang, rumah yang telah ia ubah menjadi rumah dengan tangannya sendiri. "Tidak," jawabnya jujur. "Musik, saya bebas." Dan dengan kebebasan itu datang tekad yang lebih besar. Ia tidak lagi bekerja untuk bertahan hidup dari pengabaian Handoko. Ia bekerja untuk membangun sesuatu miliknya sendiri, sesuatu yang tidak dapat diambil siapapun darinya. Dengan 2 hantus, 000 R00 rupiah dari tabungannya, ia membeli cat dan merenovasi bagian depan rumah kecilnya. Dengan tangannya sendiri ia melukis papan tanda yang ia gantung di pintu masuk jalan. Kebun anggur terlahir kembali, selai rumahan, dan pabrik anggur masa depan. Pak Arsenio, ketika melihatnya, tersenyum dengan air mata di matanya. "Hector pasti bangga padamu, nak. Lebih bangga daripada yang pernah ia banggakan pada keponakannya yang tidak berguna." Musik. Malam itu, Ratih duduk di teras rumahnya dengan secangkir teh herbal yang ia tanam sendiri. Bintang-bintang bersinar di atas kebun anggur yang tidak lagi mati. Suara air dari sistem irigasi seperti lagu kehidupan. Ia mulai dari nol. Sekarang ia memiliki sedikit dalam hal materi, tetapi ia memiliki banyak dalam hal yang benar-benar penting. Tujuan, kemandirian, kepuasan dari kerja keras yang jujur, dan yang terbaik dari semua. Ia memiliki masa depan yang ia bangun sendiri. Buah demi buah, toples demi toples, hari demi hari. 18 bulan setelah Handoko meninggalkannya, Ratih Wijaya bangun sebelum fajar seperti setiap hari. Tetapi pagi ini berbeda. Ini adalah hari panen pertama. Sulur-sulur cangkokan yang dibawa Pak Arsenio akhirnya berbuah. Itu bukan panen yang melimpah. Musik hanya sekitar 300 kg anggur dari 200 tanaman yang selamat. Tetapi itu adalah awal dari sesuatu yang besar. Ratih keluar ke kebun anggur bersama Anjani dan Bima, yang kini berusia 8 dan 5 tahun. Pak Arsenio sudah ada di sana bersama Maria, gadis muda yang membantu selai, dan 3 tetangga desa yang menawarkan bantuan panen dengan imbalan upah yang adil. Hari ini sejarah sebenarnya kebun anggur terlahir. Kembali dimulai, umum Pak Arsenio dengan khidmat. Musik. Sepanjang hari mereka bekerja memotong tandan-tandan dengan hati-hati. Buah anggurnya sempurna. Malbec dengan warna ungu pekatnya, Cabernet dengan butiran kecil dan pekatnya, Torrontés, musik, dengan aroma bunganya yang tak salah lagi. Ratih menyentuh setiap tandan dengan hormat sebelum meletakkannya di kotak. Tanaman-tanaman ini, musik, yang 18 bulan lalu tampak mati selamanya, kini memberikannya buahnya. "Apakah kau akan menjual buah anggurnya atau mencoba membuat anggur?" "Musik," tanya Pak Arsenio ketika mereka menyelesaikan panen. Ratih telah memikirkan pertanyaan itu selama berbulan-bulan. Menjual buah anggur akan memberinya uang segera, sekitar 3 juta ribu rupiah. Membuat anggur adalah risiko besar. Jika ia gagal, ia akan kehilangan seluruh panen. "Saya akan membuat anggur," jawabnya akhirnya. "Anda akan mengajari saya caranya." Selama berminggu-minggu berikutnya, gudang kecil musik, yang Ratih bersihkan dan kondisikan menjadi pabrik anggur darurat. Pak Arsenio mengajarinya prosesnya langkah demi langkah. Pertama, pemisahan tangkai dan penghancuran.
Mereka memisahkan buah anggur dari tangkainya dan menekannya dengan lembut untuk melepaskan sarinya. Ratih telah membeli alat penghancur manual bekas dengan tabungannya dari selai. Kuncinya adalah tidak memecahkan bijinya. Jelas Pak Arsenio. Jika engkau memecahkannya, anggurnya akan pahit. Musik. Anjani dan Bima membantu dengan menginjak anggur di bak besar, tertawa saat sari ungu memercik ke kaki mereka. Itu kerja keras, tetapi ada juga kegembiraan di dalamnya. Kemudian datang fermentasi. Sari buah anggur, jus anggur dengan kulitnya, ditempatkan di tong kayu ek yang berhasil diperoleh Pak Arsenio dari pabrik anggur teman yang menjualnya murah karena sudah tua. Tong tua memberikan karakter, jelas orang tua itu. Mereka tidak membanjiri anggur dengan terlalu banyak rasa kayu. Selama 3 minggu sari buah anggur itu berfermentasi. Ratih memeriksanya 2 kali sehari, mengukur suhu, mencicipi kadar gula, memastikan semuanya sempurna. Musik. Bau fermentasi memenuhi gudang, manis dan kompleks. Itu adalah bau transformasi. Dari yang sederhana menjadi sesuatu yang luar biasa. Sementara anggur berfermentasi, musik Ratih melanjutkan bisnis selainya, yang kini makmur. Ia telah memperluas lini produknya. Selain buah beri, ia membuat selai ara, quince, dan persik. Ia menjual ke 4 toko di desa-desa berbeda di lembah itu dan ke Pak Montes di ibu kota. Penghasilan bulanan dari selai telah mencapai 5 juta rupiah. Itu cukup uang untuk hidup nyaman dan terus berinvestasi pada kebun anggur. Dengan sebagian dari keuntungan itu, Ratih telah mempekerjakan 2 pekerja tetap. Pedro, seorang pria 50 tahun yang telah bekerja sepanjang hidupnya di perkebunan anggur, dan putranya Javier Music yang berusia 23 tahun, yang baru saja kembali dari kota tanpa mendapatkan pekerjaan. Saya perlu bantuan untuk memperluas kebun anggur, jelasnya. Musik. Saya ingin menanam 3 hektar lagi dengan varietas yang bekerja paling baik. Pedro, dengan pengalamannya, Musik menjadi guru yang tak ternilai. Ia mengajari Ratih teknik pemangkasan yang tidak diketahui Pak Arsenio. Metode modern pengendalian hama tanpa musik, bahan kimia, cara memaksimalkan produksi tanpa mengorbankan kualitas. Anda punya mata untuk ini, Bu Ratih, kata Pedro. Tidak banyak yang mencapai apa yang telah Anda capai dalam waktu sesingkat ini. Musik. Javier, yang lebih muda dan kuat, menangani pekerjaan fisik yang berat, menggali, memasang sistem irigasi baru. Musik, membangun struktur penyangga untuk tanaman baru. Di antara 4 orang Ratih, Pedro, Javier, dan Maria, ditambah bantuan sesekali dari Pak Arsenio, kebun anggur, terlahir kembali mulai berubah dari operasi bertahan hidup menjadi bisnis nyata. Ketika anggur menyelesaikan fermentasi primernya, tiba saatnya untuk memisahkan musik anggur dari kulitnya dan memindahkannya ke tong lain untuk fermentasi sekunder. Ratih mencicipi anggur muda itu. Kasar, belum matang, tetapi memiliki potensi. Ia bisa merasakan janji tentang apa yang bisa terjadi musik seiring waktu dan perawatan. Tidak buruk untuk pertama kalinya, kata Pak Arsenio setelah mencicipinya. Dengan pematangan 6 bulan di tong, itu bisa dijual. Tetapi Ratih telah mempelajari sesuatu selama berbulan-bulan kerja tanpa lelah ini. Hal-hal baik membutuhkan kesabaran. Saya akan memberikannya 1 tahun penuh pematangan, putusnya. Saya ingin itu luar biasa, bukan hanya bisa dijual. Selama bulan-bulan berikutnya, sementara anggur beristirahat di tong, musik, Ratih fokus pada perluasan kebun anggur. Dengan bantuan Pedro dan Javier, mereka menanam 300 sulur anggur lagi di hektar yang tadinya kosong. Kali ini ia tidak perlu menunggu bertahun-tahun untuk melihat hasilnya. Tanaman baru, dirawat dengan baik sejak awal dengan irigasi konstan dan pemupukan yang tepat, tumbuh cepat. Bisnis selai juga terus berkembang. Ratih telah berinovasi dengan menciptakan kombinasi unik. Buah beri dengan anggur merah, ara dengan almond, persik dengan lavender. Toples-toples itu terjual begitu cepat, sehingga ia hampir tidak bisa mengimbangi laju produksi. Saya perlu memperluas dapur, katanya pada Pak Arsenio suatu hari. Dengan pinjaman kecil yang diberikan Bank Rakyat, berdasarkan pendapatan terbukti selama 18 bulan terakhir, Musik Ratih membangun dapur industri kecil namun fungsional. Ia membeli kompor gas, panci besar stainless steel, sistem sterilisasi profesional untuk botol. Ia mempekerjakan 2 wanita lagi dari desa, Music Rosa, 40 tahun, juru masak yang hebat, dan saudara perempuannya Ana, 35 tahun, teliti dalam pembotolan dan pelabelan. Tiba-tiba,
kebun anggur terlahir kembali mempekerjakan 6 orang secara permanen. Maria, Rosa, Ana, Pedro, Javier, dan Ratih sendiri. Di desa kecil seperti San Rafael, 6 pekerjaan itu signifikan. Kau mengubah desa ini, kata Marta padanya suatu hari di tokonya. Wanita-wanita ini punya martabat sekarang, uang sendiri. Ratih tidak memikirkannya dalam istilah itu, tetapi itu benar. Rosa menggunakan gajinya untuk menyekolahkan putrinya ke sekolah menengah di kota. Ana menabung untuk memperbaiki rumah ibunya yang sakit. Maria, yang pertama ia pekerjakan, kini adalah tangan kanannya dan menghasilkan 2 kali lipat dari pekerjaan sebelumnya membersihkan rumah. Musik. Kesuksesan membawa tantangan baru. Pengiriman selai menjadi lebih rumit. Ratih membutuhkan kendaraan sendiri daripada bergantung pada truk Pedro yang kadang-kadang dipinjamkan. Dengan sebagian tabungannya ditambah pinjaman bank lain, ia membeli pickup bekas tetapi fungsional. Mobil itu berusia 12 tahun dan lebih dari 200.000 kilometer. Tetapi mesinnya bekerja dengan baik. Kendaraan pertamaku sendiri, pikir Ratih saat menandatangani dokumen. Musik. Pada usia 36 tahun, ia tidak pernah memiliki sesuatu atas namanya, sesuatu yang murni miliknya. Ketika Handoko meninggalkannya, ia tidak punya apa-apa. Tidak ada uang, tidak ada properti, bahkan tidak ada rekening bank sendiri. Semuanya atas namanya. Sekarang ia memiliki tanah yang berkembang, bisnis yang mapan, musik, karyawan, sebuah pickup, dan yang terpenting, ia memiliki kepercayaan diri. Pada usia 2 tahun kedatangannya di tanah itu, Ratih mengadakan perayaan kecil. Ia mengundang semua karyawannya, Pak Arsenio, Marta, dan beberapa penduduk desa yang telah membantunya. 2 tahun lalu saya datang ke sini dengan anak-anak saya dan 50.000 rupiah, katanya di depan sekelompok kecil yang berkumpul di kebun anggurnya. Mereka meninggalkanku di tempat yang mati, berpikir aku akan mati di sana, tetapi tanaman-tanaman ini mengajariku sesuatu. Apa yang tampak mati, terkadang hanya menunggu kesempatan untuk terlahir kembali. Ia berhenti sejenak, emosional. Terima kasih kepada semua orang yang percaya padaku ketika aku sendiri ragu. Kesuksesan ini milik kita semua. Pak Arsenio, musik dengan air mata. Di matanya mengangkat gelas jus anggurnya untuk Ratih, yang mengubah batu menjadi roti dan kematian menjadi kehidupan. Tetapi momen kemenangan sejati datang 3 bulan kemudian, ketika anggur itu menyelesaikan 1 tahun pematangan. Pak Arsenio dan seorang ahli anggur temannya datang untuk pencicipan resmi. Momen kebenaran. Setelah berbulan-bulan bekerja, ia akan tahu apakah anggur pertamanya baik atau sekadar eksperimen mahal yang gagal. Musik. Mereka membuka tong pertama dan mengisi 3 gelas. Ratih mengamati warna anggur itu, merah rubi tua dengan pantulan keunguan. Indah, tetapi warna saja tidak cukup. Pak Arsenio mencium lebih dulu. Musik memutar gelasnya. Ekspresinya tak terbaca. Kemudian ia musik mencicipi, membiarkan anggur menyebar di mulutnya. Ia mengunyah, mempertimbangkan, menelan. Keheningan tanpa abadi. Ratih, kata orang tua itu akhirnya, ini sangat enak, sangat musik enak. Ahli anggur itu mengangguk dengan antusias. Memiliki kompleksitas, struktur, tanin yang baik. Dengan 1 tahun lagi di botol, itu bisa menjadi luar biasa. Berapa banyak yang Anda rencanakan untuk diproduksi? Ratih menghitung cepat di benaknya. Dari panen pertama ini ia mendapatkan 300 botol musik, tetapi tahun depan dengan tanaman yang sudah mapan ia memperkirakan bisa memproduksi 2,000. Aku akan membeli semuanya, kata ahli anggur itu tanpa ragu. 150.000 rupiah per botol untuk yang tahun ini, mengingat volumenya yang terbatas. 80.000 rupiah untuk produksi tahun depan. Ratih merasa kakinya gemetar. 300 botol dikali 150.000 rupiah adalah 45.000 rupiah. 2.000 botol dikali 80.000 rupiah akan menjadi 160.000 rupiah. Musik, itu lebih banyak uang daripada yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Saya perlu memikirkannya, jawabnya. Musik mengingat pelajaran Pak Arsenio tentang tidak terlihat putus asa dalam negosiasi. Ahli anggur itu tersenyum, menghormati musik pendiriannya. Tentu saja. Tetapi tawaran saya serius. Anggur seperti ini dari pabrik anggur rumahan kecil, dengan kisah yang bagus di baliknya akan terjual sangat baik di ibu kota. Malam itu Ratih mendiskusikan tawaran itu dengan Pak Arsenio. Itu harga yang bagus, akui orang tua itu. Music, tetapi kau bisa mendapatkan lebih banyak jika menjual langsung ke restoran dan toko khusus. Tentu,
Itu membutuhkan lebih banyak pekerjaan, lebih banyak perjalanan, lebih banyak risiko. Berapa lebih banyak yang bisa saya dapatkan? Mungkin Rp200.000 per botol, untuk 300 yang pertama, karena terbatas, eksklusif. Untuk panen berikutnya tergantung bagaimana engkau membangun merekmu. Ratih memutuskan untuk membagi strateginya. Ia akan menjual 200 botol dari panen pertama kepada ahli anggur itu dengan harga Rp150.000 per botol. Musik, itu akan memberinya Rp30.000 segera. 100 botol sisanya akan ia sisihkan untuk penjualan langsung melalui kontak yang ia kembangkan. Dengan uang dari penjualan itu, Ratih mengambil keputusan penting. Pertama, musik ia melunasi sepenuhnya pinjaman banknya. Kedua, ia menaikkan gaji semua karyawannya sebesar 20%. Ketiga, ia menginvestasikan 15.000. Ina-puna-puna, rupiah pada peralatan yang lebih baik untuk pabrik anggur, lebih banyak tong, penghancur listrik, musik, sistem kontrol suhu untuk fermentasi. Sisanya ia tabung sebagai modal kerja. Tetapi investasi terbesarnya bukanlah moneter. Ratih memutuskan bahwa ia membutuhkan pendidikan formal. Melalui Pak Arsenio, ia mendaftar kursus enologi dan vitikultur melalui korespondensi yang ditawarkan universitas di ibu kota. Setiap malam, setelah anak-anaknya tertidur, ia belajar musik, kimia anggur, biologi sulur anggur, teknik pembuatan anggur, pemasaran produk premium. Ia menyerap pengetahuan seperti sulur anggurnya menyerap air. Siang hari ia menerapkan apa yang ia pelajari, bereksperimen dengan waktu fermentasi yang berbeda, mencoba teknik pemangkasan yang ia baca di buku manual, musik, membuat catatan teliti tentang setiap keputusan dan hasilnya. Bisnis selai terus solid, menghasilkan antara 6.000 hingga 8.000 rupiah per bulan, tergantung musim. Tetapi Ratih tahu bahwa masa depan yang sesungguhnya ada pada anggur. Dengan tanaman baru yang matang, ia memperkirakan dalam 2 tahun lagi ia akan memiliki 5 hektar dalam produksi penuh. Itu akan berarti sekitar 10.000 botol per tahun, jika semuanya berjalan lancar. Saya perlu berpikir lebih besar, katanya pada Pak Arsenio suatu hari Minggu saat mereka berjalan di kebun anggur. Apa yang ada dalam pikiranmu? Pabrik anggur sungguhan, bukan hanya gudang yang diadaptasi, sebuah ruang di mana saya bisa menerima pengunjung, mengadakan pesta, menjual langsung. Pariwisata enologi. Pak Arsenio mengangguk berpikir. Itu ide yang bagus. Lembah ini semakin menarik wisatawan, tetapi kau akan membutuhkan investasi serius untuk itu. Ratih sedang memikirkan hal itu. Dengan pendapatannya saat ini dan rencana bisnis yang baik, ia bisa memenuhi syarat untuk pinjaman yang lebih besar. Ia menghabiskan 3 bulan menyiapkan rencana bisnis yang rinci, proyeksi produksi, analisis musik pasar, anggaran konstruksi, strategi pemasaran. Ia menulis semuanya dengan tangan terlebih dahulu, musik, kemudian membawanya ke kota untuk diketik di komputer. Ketika ia memasuki bank dengan rencananya, manajer itu menatapnya dengan skeptis. Nyonya Fernandez, Anda meminta 100. Rupiah. Itu adalah investasi, bukan pengeluaran. Musik, jawab Ratih dengan kepercayaan diri yang telah ia kembangkan. Seperti yang akan Bapak lihat dalam riwayat saya selalu membayar pinjaman saya sebelumnya tepat waktu. Bisnis saya menghasilkan pendapatan yang dapat ditunjukkan dan potensi pertumbuhannya sangat besar. Ia menunjukkan kontrak yang ditandatangani dengan toko-toko untuk selai, kesepakatan dengan ahli anggur untuk membeli panen berikutnya, surat rekomendasi dari Pak Arsenio dan petani anggur lain di wilayah itu yang kini menghormatinya. Manajer itu meninjau dokumen selama setengah jam. Ini rencana yang solid, akunya akhirnya, tetapi 100.000 rupiah itu banyak. Saya bisa menyetujui 60.000. Ratih mengharapkan jawaban itu. Faktanya, ia sedikit melebih-lebihkan permintaannya musik, karena tahu itu akan dikurangi, 60.000 cukup, katanya. Dengan tabungan saat ini sebesar 20.000, ia akan memiliki 80.000 yang benar-benar ia butuhkan. Ia keluar dari bank dengan persetujuan pinjaman, merasa tak terkalahkan. 2,5 tahun yang lalu, ia masuk ke bank serupa dengan 50.000 rupiah di sakunya. Sekarang ia keluar dengan janji 60.000 rupiah untuk mengembangkan bisnisnya. Konstruksi pabrik anggur baru dimulai sebulan kemudian. Itu tidak akan mewah, tetapi akan fungsional dan pantas.
Sebuah bangunan batu bata dan kayu dengan ruang untuk 20 tong, ruang pencicipan, toko kecil, dan area produksi terpisah dari selai. Pedro, Javier, dan 2 tukang bangunan dari desa bekerja selama 4 bulan. Ratih mengawasi setiap musik detail, memastikan semuanya dilakukan dengan benar. Sementara itu panen musik tahun ketiga tiba. Kali ini ada 1000 kilogram buah anggur. 4 kali lebih banyak dari panen pertama. Dengan peralatan barunya dan pengetahuan yang lebih baik, Ratih memproduksi 2.300 botol anggur. Tetapi ia juga musik, melakukan sesuatu yang baru. Anggur rosé dengan buah anggur Torontes, dan sebagian Malbec, anggur segar dan buah yang sempurna untuk musim panas. Anggur rosé langsung sukses. Ia menjualnya seharga Rp60.000 per botol musik dan terjual habis dalam 3 bulan. Ia memproduksi 500 botol dan menjual semuanya. Kau punya bakat untuk ini? Kata ahli anggur yang membeli produksinya. Tidak hanya membuat anggur, tetapi juga memahami pasar. Anggur rosé adalah langkah cerdas. Music. Pada saat pabrik anggur baru selesai, kebun anggur terlahir kembali sudah menjadi nama yang dikenal di wilayah itu. Restoran-restoran di kota memesan anggurnya. Toko-toko khusus menginginkan selai eksklusifnya. Turis yang melewati lembah bertanya di mana mereka bisa membeli anggur dari wanita yang membangkitkan musik kebun anggur mati itu, karena kisah itu juga telah menyebar. Tentang bagaimana Handoko meninggalkan Ratih dengan kebun anggur mati, berpikir ia akan gagal, musik. Bagaimana ia mengubah pengabaian itu menjadi kemenangan. Orang-orang menyukai narasi itu, dan Ratih, dengan saran pemasaran yang ia pelajari di kursusnya, menggunakannya dengan cerdas. Setiap botol memiliki label yang menceritakan kisah singkatnya. Dari abu pengabaian, kehidupan terlahir kembali. Ia secara resmi meresmikan pabrik anggur pada ulang tahun ketiga kedatangannya di tanah itu. Ia mengundang wartawan lokal, blogger anggur, pemilik toko gourmet, pemilik restoran. Lebih dari 50 orang hadir. Pak Arsenio, sekarang berusia 78 tahun, tetapi masih tajam dan kuat, memberikan pidato emosional. 3 tahun lalu. Wanita ini datang ke sini tanpa apa-apa selain 2 anak yang ketakutan dan tekad yang belum pernah kulihat. Ia bertanya, apakah aku bisa menghidupkan kembali tanaman yang telah mati selama 8 tahun? Aku bilang mungkin jika ia bekerja keras, musik, tetapi ia melakukan lebih dari itu. Ia menciptakan kehidupan di mana ada kematian, menciptakan harapan di mana ada keputusasaan. Ia menciptakan bisnis di mana hanya ada reruntuhan. Ratih berdiri di sampingnya dengan Anjani dan Bima di sisinya, merasakan air mata bangga dan terima kasih. Ketika giliran berbicara, ia membuat pidatonya singkat. Ketika mereka meninggalkanku di sini 3 tahun lalu, mereka mengira tanaman mati ini adalah satu-satunya yang pantas kudapatkan. Ternyata itu adalah hadiah terbesar dalam hidupku. Itu memaksaku untuk menemukan siapa diriku sebenarnya, dan aku jauh lebih banyak daripada yang pernah aku bayangkan. Tepuk tangan bergema di lembah kecil itu. Setelah semua orang pergi, Ratih duduk sendirian di ruang pencicipan yang telah ia bangun. Dindingnya dihiasi dengan foto sebelum dan sesudah, musik kebun anggur yang mati dan abu-abu, kebun anggur yang hijau dan subur, rumah yang reot, pabrik anggur yang baru. Dalam 3 tahun, ia telah beralih dari nol menjadi menghasilkan pendapatan tahunan sekitar Rp2.050.000 antara selai dan anggur. Ia mempekerjakan 8 orang secara permanen dan 5 lainnya, sementara selama panen dan produksi tinggi. Tetapi lebih dari sekadar angka, yang memberinya kepuasan adalah rasa hormat. Ia bukan lagi yang ditinggalkan, korban, wanita malang yang dibuang suaminya. Ia adalah Ratih Wijaya, bodeguera, pembuat anggur wanita, pengusaha, ibu tunggal yang sukses. Anak-anaknya bahagia dan sehat. Anjani, sekarang 10 tahun, berbicara tentang belajar enologi ketika ia dewasa. Bima, 7 tahun, sudah tahu cara membedakan varietas anggur yang berbeda. Mereka tinggal di rumah yang nyaman dengan air mengalir, listrik, musik pemanas di musim dingin. Anak-anak bersekolah di sekolah swasta kecil, tetapi bagus di desa. Mereka punya pakaian baru, mainan, musik peluang. Mereka punya masa depan. Dan masa depan yang Ratih bangun dengan tangannya sendiri, dengan tekadnya yang tak tergoyahkan, tidak dapat diambil oleh siapapun. Ia tidak tahu bahwa masa lalunya akan segera kembali, dan ia harus menghadapi pria yang meninggalkannya, tetapi kali ini dari posisi kekuatan absolut. Sebuah pickup mengangkat debu di jalan masuk ke kebun anggur terlahir kembali.
Ratih sedang berada di kebun anggur mengawasi pemangkasan musim dingin bersama Pedro ketika ia mendengar mesin. Ia tidak mengenali kendaraan itu. Sebuah Toyota putih, lebih baru dari miliknya, tetapi dengan tanda-tanda pengabaian yang jelas. Musik. "Anda mengharapkan tamu, Bu Ratih?" tanya Pedro. "Tidak," jawabnya, sambil melepas sarung tangan kerjanya saat berjalan menuju pintu masuk. Pick-up itu berhenti di depan pabrik anggur yang baru. Dari sisi pengemudi turun seorang pria yang butuh beberapa detik bagi Ratih untuk mengenalinya. Handoko. Tetapi bukan Handoko yang sombong dan berpakaian rapi yang meninggalkannya 3,5 tahun lalu. Pria ini kurus kering, pakaiannya kusut dan kotor. Ia kehilangan banyak berat badan. Rambutnya, yang dulu selalu rapi, kini panjang dan berantakan. Ia memiliki janggut beberapa hari dan lingkaran hitam yang dalam. Dari sisi penumpang turun seorang wanita yang Ratih duga adalah Sari. Ia juga tampak buruk, riasannya luntur dan ekspresi kejengkelan di wajahnya. Ratih berhenti 10 meter dari mereka, mengamati mereka dengan ketenangan yang mengejutkan dirinya sendiri. Ia tidak merasakan sakit atau kemarahan, hanya rasa ingin tahu yang jauh, seolah-olah ia sedang melihat orang asing. "Ratih," kata Handoko. Suaranya terdengar serak, patah. "Handoko, musik," jawab Ratih dengan netral. Ia melihat sekeliling, mencatat barisan sulur anggur hijau dan rapi, pabrik anggur baru dengan papan namanya yang profesional, rumah yang telah direnovasi di kejauhan, pick-up Ratih yang diparkir di dekatnya. "Ini, aku tidak percaya ini tempat yang sama." "Ini bukan lagi tempat yang sama," kata Ratih sederhana. Sari mendekati Handoko, berpegangan pada lengannya dengan keakraban yang tidak lagi menimbulkan emosi apapun pada Ratih. "Ini tanahnya?" tanya Sari dengan suara melengking. "Kau bilang itu terbengkalai, bahwa itu tidak berharga." "Memang saat aku meninggalkannya," gumam Handoko tanpa berhenti menatap semuanya dengan mata tak percaya. Ratih menyilangkan tangan. "Apa maumu? Aku sibuk." "Musik." Handoko mengusap rambutnya dengan gerakan gugup yang Ratih ingat dari saat mereka mengalami masalah uang dalam pernikahan mereka. "Aku perlu bicara denganmu sebentar." Sari memprotes, tetapi Handoko memberi isyarat padanya untuk menunggu di pick-up. Wanita itu menurut dengan enggan, melemparkan tatapan benci pada Ratih. Ketika mereka sendirian, Handoko melangkah mendekati Ratih. "Musik, bisakah kita duduk di suatu tempat?" Ratih membawanya ke ruang pencicipan, musik di mana ada meja kecil dengan kursi. Dari jendela, seluruh kebun anggur terbentang ke arah pegunungan dapat dilihat. Mereka duduk berhadapan. Handoko menatap meja, tidak dapat menatap matanya. "Aku dengar kabar tentangmu," ia memulai. "Tentang tempat ini. Aku tidak percaya, jadi aku datang untuk melihat dengan mataku sendiri." "Dan?" tanya Ratih tanpa emosi. "Luar biasa apa yang telah kau capai. Sulur-sulur itu, hidup, pabrik anggur, bisnisnya. Aku diberitahu di desa bahwa kau menghasilkan pendapatan yang baik, bahwa kau mempekerjakan orang. Memang begitu." Handoko akhirnya menatapnya. Matanya penuh air mata. "Ratih, aku membuat kesalahan terbesar dalam hidupku." "Beberapa, maksudku," jawabnya dengan kedinginan yang membuatnya gemetar. "Aku tahu. Aku bodoh, buta. Aku meninggalkanmu dan anak-anak kita di tempat ini, berpikir kita akan mati di sini. Aku pikir dalam sebulan kau akan memohon padaku untuk kembali." "Tidak," potong Ratih. "Dan sebaliknya kau membangun semua ini." Ia memberi isyarat mencakup semuanya, sementara aku, suaranya tercekat. "Sementara aku kehilangan segalanya," lanjut Handoko. "Salon kecantikan Sari gagal 6 bulan setelah kami bersama. Ternyata penuh dengan hutang yang ia sembunyikan dariku. Aku harus menjual pick-upku untuk membayarnya. Kemudian aku kehilangan pekerjaanku karena aku mulai terlalu banyak minum." Ia berhenti sejenak, menyeka air matanya dengan punggung tangannya. "Sari meninggalkanku 2 bulan lalu ketika ia menyadari aku tidak punya uang lagi. Ia pergi dengan pria lain, seseorang yang memang punya sesuatu untuk ditawarkan." Ratih mendengarkan tanpa menunjukkan emosi. Sebagian dirinya, musik bagian yang mencintai pria ini selama 11 tahun, merasakan tusukan belas kasihan. Musik tetapi itu hanya itu. Tusukan kecil dan jauh. "Mengapa kau memberitahuku musik ini, Handoko?" Ia menatapnya dengan putus asa. "Karena aku butuh bantuan. Aku butuh tempat tinggal, pekerjaan, apa saja. Aku di jalan, Ratih. Aku tidak punya tempat untuk pergi." Disitulah letak inti masalahnya. Ia tidak datang karena penyesalan sejati, tetapi karena kebutuhan. "Dan kau pikir kau bisa kembali ke sini?" kata Ratih. "Itu bukan pertanyaan. Aku tahu aku tidak berhak meminta apapun.
Aku tahu itu, musik. Tetapi aku pikir, mungkin demi tahun-tahun kita bersama. Demi anak-anak kita. Anak-anak kita? Sela Ratih. Dan untuk pertama kalinya suaranya menunjukkan emosi. Itu adalah kemarahan dingin. Apakah kau merujuk pada anak-anak yang kau tinggalkan 3,5 tahun lalu? Anak-anak yang tidak pernah kau kirimi sepeser pun selama ini? Anak-anak yang menangis selama berbulan-bulan bertanya, musik, mengapa ayah mereka tidak menginginkan mereka? Handoko menundukkan kepalanya karena malu. Aku ayah yang buruk, aku tahu, tetapi aku sudah berubah. Ratih, aku telah mencapai titik terendah. Sekarang aku mengerti apa yang telah aku lewatkan. Saat itu, pintu ruang pencicipan terbuka. Anjani masuk kembali dari sekolah. Ia sekarang berusia 11 tahun, tinggi untuk usianya, dengan rambut panjang dikuncir kuda. Ia berhenti saat melihat Handoko. Ayah, katanya, dengan suara ragu-ragu. Handoko berdiri dengan cepat. Anjani, gadis kecilku, lihat betapa kau sudah besar. Ia mencoba mendekat untuk memeluknya, tetapi Anjani mundur secara naluriah ke arah ibunya. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya gadis kecil itu. Kedinginan dalam suara putrinya yang berusia 11 tahun menghantam Handoko seperti tamparan. Ibu datang untuk melihat bagaimana keadaan kalian. Ibu sangat merindukan kalian. Kami tidak merindukanmu, jawab Anjani dengan kejujuran brutal. Musik, ibu bilang, ayah pergi karena ayah tidak mencintai kami, bahwa ayah menemukan seseorang yang lebih baik. Itu tidak benar. Aku membuat kesalahan besar, tetapi aku selalu mencintai kalian. Anjani menatap ibunya mencari bimbingan. Ratih mengangguk sedikit, memberinya izin untuk mengatakan apa yang ia pikirkan. Jika ayah mencintai kami, ayah tidak akan meninggalkan kami di sini tanpa apa-apa. Ibu harus bekerja sangat keras untuk memberi kami makan. Ibu menangis banyak malam berpikir kita tidak akan bisa bertahan, tetapi kita berhasil tanpamu. Suara Anjani bergetar, tetapi ia tetap teguh. Sekarang kami punya rumah yang bagus, makanan yang cukup. Ibu membangun semua ini sendiri. Kami tidak perlu ayah kembali sekarang, setelah urusanmu dengan pacarmu gagal. Handoko terduduk di kursi, dikalahkan oleh kata-kata putrinya sendiri. Pergi cari kakakmu, kata Ratih lembut pada Anjani. Ibu perlu menyelesaikan pembicaraan dengan ayahmu. Ketika gadis itu pergi, Handoko terisak dengan kepala di tangannya. Bahkan musik putriku sendiri membenciku. Dia tidak membencimu, kata Ratih. Dia hanya jujur tentang bagaimana perasaanmu dibuat. Ia bangkit dan berjalan ke jendela, menatap kebun anggurnya. Musik, tahukah kau apa yang ironis dari semua ini, Handoko? Kau meninggalkanku di sini berpikir bahwa tanaman mati ini adalah sebuah vonis. Musik, bahwa aku tidak berguna bahkan tidak bisa bertahan hidup. Kau bilang tempat ini adalah semua yang pantas kudapatkan. Ia berbalik menatapnya. Kau benar. Tempat ini adalah persis apa yang pantas kudapatkan. Aku pantas mendapatkan kesempatan untuk menemukan bahwa aku bisa melakukan hal-hal luar biasa ketika aku berhenti menunggu seorang pria menyelesaikan hidupku. Aku pantas mendapatkan tempat di mana aku bisa membangun sesuatu milikku dengan tanganku sendiri, dengan usahaku sendiri. Handoko mengangkat kepalanya dengan wajah basah oleh air mata. Ratih, tolong, aku hanya meminta satu kesempatan. Musik, aku bisa bekerja di sini untuk apa saja. Aku tahu tentang kebun anggur. Pamanku mengajariku ketika aku muda. Kau tidak perlu membayarku banyak, hanya memberiku tempat tidur dan makanan. Ratih menatapnya dalam diam. Pria hancur di depannya ini telah menjadi suaminya selama 11 tahun. Ia telah menjadi ayah bagi anak-anaknya. Sebagian dari dirinya, musik bagian yang mencintai pria ini selama 11 tahun, merasakan simpati. Musik, tetapi bagian yang lebih besar, yang lebih kuat, mengingat malam-malam kelaparan. Ia mengingat anak-anaknya menangis. Ia mengingat kata-kata kejam itu. Kau wanita tidak berguna yang tidak berguna untuk apapun. Tidak, kata Ratih akhirnya. Kumohon. Tidak, ulangnya dengan lebih tegas. Aku tidak akan memberimu pekerjaan. Aku tidak akan memberimu tempat tinggal dan aku akan, musik, jelaskan mengapa. Ia duduk lagi di depannya. Jika aku memberimu pekerjaan sekarang, kau akan di sini, karena kebutuhan, bukan karena penyesalan yang tulus. Kau akan bekerja dengan kebencian melihatku setiap hari di tempat yang kau hina dan yang aku musik ubah menjadi kesuksesan. Itu tidak akan baik untuk kita berdua. Ia berhenti. Lagi pula, anak-anakku, Anjani sudah memberitahumu apa yang ia rasakan. Bima lebih kecil, tetapi ia juga ingat. Aku tidak akan memaksa mereka untuk melihatmu setiap hari ketika jelas mereka belum siap untuk itu. Tapi aku tidak punya tempat tujuan.
rengek Handoko. Ratih membuka tasnya dan mengeluarkan 500. Rupiah. Ia meletakkannya di atas meja. Ini cukup bagimu untuk menyewa kamar di desa selama sebulan, untuk makan. Ada pekerjaan di pabrik anggur lain di lembah, jika kau benar-benar ingin bekerja. Pak Arsenio selalu membutuhkan orang untuk musim pemangkasan. Handoko menatap uang itu, tetapi tidak menyentuhnya. Musik. Hanya itu. 500.000 rupiah, dan kau mengusirku. Itu lebih dari yang kau tinggalkan untukku. Musik, balas Ratih tanpa emosi. Dan aku tidak mengusirmu. Kau tidak pernah di sini. Tempat ini bukan milikmu, tidak pernah. Aku mewarisinya musik dari pamanmu. Aku mengubahnya menjadi sesuatu yang berharga dengan pekerjaanku. Kau hanya seorang pengunjung. Ia berdiri. Adapun anak-anak kita, jika kau benar-benar telah berubah, musik, jika kau benar-benar ingin menjadi bagian dari hidup mereka, kau harus mendapatkan hak itu, bukan dengan kata-kata atau air mata, musik, tetapi dengan tindakan yang konsisten selama berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Ia berjalan ke pintu dan membukanya. Musik, tetapi itu harus terjadi dengan syaratmu sendiri, bukan dengan tinggal di sini bergantung pada amalanku. Handoko bangkit perlahan. Kalah, ia mengambil 500. 000 rupiah dari meja. Maukah kau memaafkanku suatu hari nanti? Tanyanya dengan suara patah. Ratih memikirkannya sejenak. Aku sudah memaafkanmu, Handoko. Aku memaafkanmu sejak lama. Tetapi memaafkan tidak berarti melupakan apa yang telah kau lakukan. Itu tidak berarti menyelamatkanmu dari konsekuensi keputusanmu. Itu tidak berarti memberimu tempat dalam hidup yang aku bangun setelah kau meninggalkanku untuk mati. Ia menatapnya lurus di mata. Kau memilih untuk meninggalkan keluargamu demi seorang wanita yang ternyata tidak seperti yang kau harapkan. Aku memilih untuk mengambil apa yang kau tinggalkan dan musik mengubahnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Sekarang kita berdua hidup dengan pilihan kita. Handoko mengangguk perlahan, mengerti bahwa tidak ada jalan kembali. Selamat tinggal, musik Ratih. Selamat tinggal, Handoko. Ia melihatnya berjalan ke pick-up di mana Sari menunggu. Ia mendengar pertengkaran di antara mereka, meskipun ia tidak bisa musik membedakan kata-katanya. Ia melihat pick-up itu berbalik dan melaju pergi, mengangkat musik debu di jalan. Pedro mendekat dari kebun anggur. Semuanya baik-baik saja, Bu Ratih. Semuanya baik-baik saja, musik Pedro. Itu hanya hantu dari masa lalu. Malam itu, setelah menidurkan anak-anak, Ratih keluar ke teras rumahnya dengan segelas anggur yang ia produksi tahun itu. Bintang-bintang bersinar di atas kebun anggur, lebih indah dari sebelumnya. Pak Arsenio datang dengan sepedanya, seperti yang terkadang ia lakukan di malam hari. Marta memberitahuku Handoko datang ke sini, kata orang tua itu. Duduk di sampingnya. Ia datang meminta bantuan. Aku bilang tidak. Bagaimana perasaanmu dengan keputusan itu? Ratih berpikir hati-hati sebelum menjawab. Musik tenang. 3 tahun lalu. Jika ia kembali, aku mungkin akan menerimanya kembali karena aku takut. Musik, karena aku pikir aku membutuhkannya. Karena aku tidak tahu aku bisa melakukan ini sendirian. Ia menunjuk ke kebun anggur dengan gelasnya. Tetapi sekarang aku tahu kebenarannya. Aku tidak hanya bisa melakukannya sendiri, aku bisa melakukannya lebih baik sendiri. Aku tidak butuh pria untuk menyelamatkanku atau melengkapiku. Musik, aku sudah lengkap. Pak Arsenio mengangguk puas. Hector pernah bilang padaku bahwa balas dendam terbaik terhadap mereka yang meremehkanmu adalah kesuksesan besar. Kau telah mencapai itu, nak. Aku tidak melakukannya untuk balas dendam, kata Ratih. Aku melakukannya untuk bertahan hidup, pertama, untuk anak-anakku kedua, dan akhirnya untuk diriku sendiri. Handoko tidak relevan dalam keseluruhan proses. Musik. Ia minum anggurnya, menikmatinya. Meskipun aku harus akui, melihatnya hancur oleh keputusannya sendiri, sementara aku berkembang memiliki semacam keadilan puitis. Musik. Menurut Anda ia akan kembali? Ratih mengangkat bahu. Mungkin, tetapi jika ia melakukannya, jawabannya akan sama. Ini tempatku sekarang, musik hidupku, kesuksesanku. Ia tidak punya tempat lagi di sini. Selama minggu-minggu berikutnya, Ratih mendengar kabar tentang Handoko melalui desa. Ia telah mendapatkan pekerjaan sementara di pabrik anggur besar, membersihkan tong dan melakukan pekerjaan dasar. Ia menyewa kamar kecil di penginapan Bu Mercedes. Rupanya ia berhenti minum. Anjani bertanya apakah ia bisa bertemu dengannya. Kau mau? Tanya Ratih terkejut. Aku tidak tahu, jawab gadis itu. Aku masih marah padanya.
tetapi ia juga ayahku. Aku bertanya-tanya apakah ia benar-benar berubah. Ratih memeluk putrinya. Musik, jika kau mau bertemu dengannya, kau boleh, tetapi dengan syaratmu, bukan syaratnya. Kau yang memutuskan kapan, di mana, dan berapa lama. Dan jika kapan saja kau merasa tidak nyaman, kita pergi. Mereka mengatur pertemuan di alun-alun desa, di wilayah musik netral. Handoko datang tepat waktu, bersih, sadar. Ratih tetap di dekatnya, tetapi memberi ruang bagi Anjani dan Bima untuk berbicara dengan ayah mereka. Percakapan itu canggung, menyakitkan. Anak-anak tidak tahu harus berkata apa. Handoko berusaha terlalu keras, menjanjikan hal-hal yang Ratih tahu ia tidak bisa penuhi. Setelah setengah jam, Anjani memberitahu ibunya bahwa ia ingin pergi. Dalam perjalanan pulang, gadis itu diam. "Kau baik-baik saja, sayang?" tanya Ratih. "Aneh," kata Anjani akhirnya. "Aku ingat ayah sebagai seseorang yang besar, kuat, penting, tetapi hari ini aku melihatnya dan ia hanyalah pria yang menyedihkan, kecil." Ratih mengangguk. Musik mengerti. Orang-orang yang menyakiti kita seringkali tampak lebih besar dalam ingatan kita daripada kenyataannya. Menurut ibu, apakah ia bisa benar-benar memaafkan? Itu tergantung padamu, sayang, dan padanya. Pengampunan diperoleh melalui tindakan, bukan kata-kata. Bima, yang tadinya diam, musik berbicara tiba-tiba. "Aku tidak membutuhkannya. Aku punya Pak Arsenio dan Pedro dan Javier. Mereka mengajariku hal-hal dan memperlakukan kami dengan baik. Aku tidak butuh seseorang yang pergi dan hanya kembali karena keadaannya memburuk." Kebijaksanaan dalam kata-kata putranya yang berusia 7 tahun membuat Ratih merasakan simpul di tenggorokannya. Anak-anaknya tumbuh kuat meskipun ada segalanya, bahkan mungkin karena segalanya. 1 bulan setelah kunjungan Handoko, Ratih menerima surat darinya. Surat itu pendek, ditulis tangan dengan tulisan yang tidak teratur. "Ratih, aku tahu aku tidak berhak meminta apapun lagi, tetapi aku ingin kau tahu bahwa kau benar dalam segala hal. Aku pengecut, idiot, ayah yang buruk, dan suami yang lebih buruk. Melihat apa yang kau bangun dari reruntuhan yang kutinggalkan telah mengajariku lebih banyak tentang kegagalanku sendiri daripada hal lain. Aku tidak akan mengganggumu lagi, musik. Tetapi aku ingin kau tahu bahwa aku sedang berusaha menjadi lebih baik. Bukan agar kau memaafkanku, bukan agar kembali ke hidupmu, tetapi karena akhirnya aku mengerti bahwa aku harus melakukannya untuk diriku sendiri. Jaga anak-anak kita. Mereka beruntung memilikimu. Handoko." Ratih membaca surat itu sekali, dan kemudian menyimpannya di laci. Ia tidak menjawab. "Musik, tidak ada yang perlu dikatakan." Sore itu, saat ia memeriksa tanaman baru yang tiba untuk memperluas kebun anggur menjadi 7 hektar, Ratih menyadari sesuatu yang penting. Ia tidak lagi memikirkan Handoko dengan kesedihan, kemarahan, atau bahkan kepuasan atas kejatuhannya. Ia benar-benar tidak memikirkannya sama sekali. Musik ia telah menjadi catatan kaki dalam kisah hidupnya, bukan babak penting. Kisah sebenarnya adalah ini. Musik, seorang wanita, kedua anaknya, dan kebun anggur yang menolak untuk tetap mati. Dan kisah itu baru saja dimulai. 7 tahun setelah Handoko meninggalkannya dengan kebun anggur mati dan Rp50.000. Ratih Wijaya, 43 tahun, musik, pembuat anggur yang sukses, pengusaha yang mempekerjakan 38 keluarga, ibu dari 2 anak luar biasa, bangun di rumah 3 kamar tidurnya, dengan lantai keramik, musik, dan jendela besar yang membiarkan cahaya fajar masuk. Pada usia 41 tahun, musik, ia bangkit dengan energi seseorang yang mencintai pekerjaannya. Dari jendelanya ia bisa melihat kerajaan musik yang telah ia bangun dengan tangannya sendiri. Kebun anggur terlahir. Kembali tidak lagi menjadi tanah kecil seluas 5 hektar. Sekarang mencakup 12 hektar kebun anggur dalam produksi penuh dengan barisan tanaman yang sempurna terbentang sejauh mata memandang. Tanaman-tanaman yang pernah tampak seperti kerangka abu-abu, kini mekar hijau dan subur, musik, syarat dengan tandan-tandan yang dalam 3 bulan lagi akan siap untuk dipanen. Malbec, Cabernet, Sauvignon, Torrontés, Syrah, 4 varietas premium yang menghasilkan buah anggur luar biasa. Pabrik anggur asli, gudang yang diadaptasi itu musik, tempat ia membuat anggur pertamanya. Sekarang hanya berfungsi sebagai gudang perkakas. Sebagai gantinya berdiri bangunan modern 2 lantai. Di bawah, ruang produksi dengan kapasitas 50 tong kayu ek Prancis. Di atas, ruang pencicipan elegan dengan pemandangan panorama lembah, musik toko yang lengkap, dan kantor administrasi kecil.
Papan nama di pintu masuk jalan sudah bukan lagi lukisan sederhana di atas kayu yang ia buat bertahun-tahun lalu. Sekarang itu adalah papan nama profesional musik dari besi tempa dan kayu yang bertuliskan Kebun Anggur Terlahir Kembali. Pabrik Anggur Rumahan, Estate 2018, Kunjungan, Pencicipan. Sabtu, Minggu 10.000. 18. Lingling. Ratih mengenakan jeans bersih dan kemeja bordir dengan logo Kebun Anggur Terlahir Kembali. Sejak 2 tahun lalu ia mengadopsi gaya profesional, tetapi nyaman untuk pekerjaan hariannya. Di dapur, Anjani sudah menyiapkan sarapan. Gadis 17 tahun itu mewarisi tekad ibunya dan kecintaan pada tanah. Tinggi, dengan rambut gelap dikepang, ia mengenakan kaos Universitas Udayana, tempat ia akan belajar enologi tahun depan. Selamat pagi, Ibu. Ia menyapa sambil menuangkan kopi. Pak Pedro menelepon. Dia bilang pemangkasan sektor musik utara siap untuk Ibu periksa. Terima kasih, sayangku. Dan kakakmu Bima pergi pagi-pagi dengan Javier. Mereka sedang memperbaiki sistem irigasi di sektor timur. Bima, sekarang 13 tahun, telah mengembangkan keahlian khusus dalam mekanik dan musik sistem irigasi. Ia menghabiskan waktu berjam-jam dengan Javier belajar cara menjaga semua infrastruktur musik Kebun Anggur tetap berfungsi. Saat sarapan, Anjani memeriksa angka-angka di laptop. Reservasi untuk pencicipan akhir pekan ini penuh. 35 orang hari Sabtu, 42 hari Minggu, dan kita punya 3 pesanan baru dari restoran di Jakarta untuk Lini Reserva dan Grand Reserva. Ratih mengangguk puas. Pariwisata enologi musik telah menjadi bagian penting dari bisnis. Setiap akhir pekan, pengunjung dari ibu kota dan provinsi lain datang ke Kebun Anggur Terlahir Kembali untuk melakukan pencicipan terpandu, membeli anggur langsung dari pabrik anggur, dan mendengarkan kisah tentang bagaimana proyek itu dimulai, karena kisah itu sama pentingnya dengan produknya. Orang-orang tidak hanya membeli anggur, mereka membeli inspirasi. Apakah kau sudah menyelesaikan esai untuk universitas? Tanya Ratih. Kau sedang menulis tentang teknik pembuatan anggur berkelanjutan. Aku akan menggunakan Kebun Anggur Terlahir Kembali sebagai studi kasus. Musik, kebanggaan yang dirasakan. Ratih begitu kuat sehingga ia harus berkedip untuk menahan air mata. Putrinya, musik, yang tiba di tanah ini pada usia 6 tahun, sambil menangis ketakutan dan kelaparan, kini menulis esai akademis tentang enologi menggunakan bisnis ibunya sebagai contoh. Setelah sarapan, Ratih melakukan tur paginya di properti itu. Itu adalah ritual yang tidak pernah ia tinggalkan, tidak peduli seberapa sibuk harinya. Pedro, sekarang 62 tahun dan mandor resmi musik Kebun Anggur, menunggunya di sektor utara dengan laporan terperinci tentang pemangkasan musim dingin. Semuanya siap. Bu Musik Ratih, tahun ini tanaman lebih kuat dari sebelumnya. Aku perkirakan kita akan memanen 15.000 kg buah anggur, mungkin lebih, 15.000 kg. Itu akan berarti sekitar 9.000 botol anggur, setelah menyelesaikan proses pembuatan anggur. Dengan harga rata-rata Rp250.000 per botol. Itu lebih dari Rp2.250.000 pendapatan tahunan hanya dari anggur. Tetapi anggur bukanlah satu-satunya bisnis. Selai Rumahan, yang merupakan penyelamatnya di tahun-tahun pertama, terus makmur. Rosa, Ana, dan Maria Music, bersama dengan 4 wanita lain dari desa, kini memproduksi 20 varietas berbeda, dari manisan gourmet yang dijual di toko-toko khusus di seluruh negeri. Selain menghasilkan Rp800.000 pendapatan tahunan lainnya. Musik. Total, Kebun Anggur Terlahir Kembali beromset sekitar Rp3 miliar per tahun. Setelah biaya operasional, gaji, pajak, dan reinvestasi, Ratih memiliki keuntungan bersih sekitar Rp1 miliar per tahun. Itu lebih banyak uang daripada yang pernah ia impikan, tetapi lebih penting daripada uang adalah dampaknya. Kebun Anggur Terlahir kembali mempekerjakan 23 musik, orang secara permanen, 12 di kebun anggur, 8 di produksi selai, 2 di toko dan ruang pencicipan, dan seorang akuntan yang datang 3 hari seminggu. Selama musim panen, ia mempekerjakan 15 orang sementara lainnya. 38 keluarga bergantung secara langsung atau tidak langsung pada bisnis yang dimulai oleh seorang wanita, putus asa, 2 anak lapar, dan ladang tanaman mati. Pak Pedro, kata Ratih, saat mereka berjalan di antara barisan. Bulan depan saya perlu Anda melatih Miguel, agar ia bisa menggantikan Anda ketika Anda pensiun. Pedro tertawa. Music pensiun. Siapa bilang aku akan pensiun?
Punggung Anda setiap kali Anda membungkuk untuk memangkas. Jawab Ratih dengan kasih sayang. Saya telah membuatkan Anda dana pensiun. Ketika Anda memutuskan untuk beristirahat, Anda akan memiliki cukup untuk hidup nyaman. Mata orang tua itu dipenuhi air mata. Bu Ratih, Anda terlalu baik. Anda bersama saya sejak hampir awal, Pedro. Ketika tidak ada yang percaya ini akan berhasil, Anda pantas mendapatkan keamanan di hari tua Anda. Faktanya, Ratih telah membuat dana pensiun kecil untuk semua karyawan jangka panjangnya. Itu tidak diwajibkan secara hukum, tetapi itu benar. Saat ia melanjutkan perjalanannya, Ratih melewati sektor tempat sulur-sulur cangkokan pertama ditanam. Beberapa tanaman asli itu masih berproduksi, sekarang dengan batang tebal dan meliuk-liuk, yang menceritakan kisah kebangkitan mereka. Ia berhenti di depan tanaman pertama yang menunjukkan tanda-tanda musik kehidupan yang membuatnya menumbuhkan tunas hijau kecil dan membuatnya menangis karena keputusasaan pada malam pertamanya dan kemudian menangis kegirangan ketika menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Sekarang itu adalah monster setinggi hampir 3 meter. Dengan batang setebal lengan manusia, ia menyentuh kulit kayunya dengan hormat, seperti yang selalu ia lakukan. Terima kasih, bisiknya, karena telah mengajariku bahwa apa yang tampak mati terkadang hanya menunggu. Berbicara lagi dengan tanaman, Ibu. Ratih berbalik dan melihat Bima mendekat, tertutup minyak dari sistem irigasi yang ia perbaiki. Selalu, jawabnya sambil tersenyum. Pak Arsenio mengajariku bahwa tanaman mendengarkan. Penyebutan Pak Arsenio membawa rasa sedih yang menusuk. Orang tua itu meninggal 2 tahun lalu. Pada usia 83 tahun di tempat tidurnya, dikelilingi oleh keluarganya. Musik kata-kata terakhirnya untuk Ratih adalah, "Kau membuat Hector bangga dari surga, Nak, dan aku juga." Kebun anggurnya seluas 3 hektar kini menjadi bagian dari kebun anggur terlahir kembali. Keponakan Pak Arsenio, yang tidak tertarik untuk mempertahankannya, menjualnya kepada Ratih dengan harga yang adil. Itu adalah cara untuk menghormati ingatan pria yang menyelamatkannya ketika ia tidak punya apa-apa. "Ibu," kata Bima sambil berjalan kembali ke rumah. "Benarkah apa yang dikatakan Bapak Gabriel? Gabriel Montes, ahli anggur yang merupakan pelanggan besar pertamanya, kini adalah mitra minoritas di kebun anggur terlahir kembali dan penasihat teknisnya. Apa yang ia katakan? Bahwa ketika ayah meninggalkan ibu di sini, ia berpikir itu adalah lelucon kejam, bahwa tidak ada yang bisa melakukan apapun dengan tempat ini." Ratih menghela napas. Itu tak terhindarkan bahwa anak-anaknya akan mendengar cerita-cerita itu. Berbagai versi tentang bagaimana semuanya dimulai. Memang benar, ayahmu meninggalkanku di sini berpikir aku akan gagal. Tetapi itu bukan lelucon, Bima, itu kekejaman. Anak itu menatapnya dengan matanya yang cerdas. Apakah ibu pernah benar-benar memaafkannya? Ratih memikirkan jawabannya dengan hati-hati. Ya, ibu memaafkannya karena menyimpan dendam akan melukai ibu. Musik, tetapi memaafkan tidak berarti melupakan. Juga tidak berarti apa yang ia lakukan itu benar. Apakah ibu merindukannya? Ibu merindukan gagasan tentang apa yang mungkin terjadi jika ia berbeda, tetapi ibu tidak merindukan pria yang sebenarnya. Handoko telah tinggal di desa selama 2 tahun setelah kemunculannya kembali. Ia bekerja di beberapa pabrik anggur, selalu di posisi dasar. Ia mencoba membangun kembali hubungan dengan Anjani dan Bima dengan hasil yang beragam. Musik Anjani akhirnya mengembangkan hubungan yang sopan, tetapi jauh dengannya. Musik ia melihatnya sesekali, menerima panggilannya, tetapi tidak pernah sepenuhnya memaafkannya. Bima sama sekali tidak tertarik. Baginya Handoko hanyalah orang asing yang berbagi DNA-nya. 3 tahun yang lalu, Handoko mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di sebuah pabrik anggur di ibu kota dan pindah. Ia menelepon anak-anak pada hari ulang tahun mereka dan mengirim kartu saat Natal. Ia adalah ayah yang absen yang mencoba, tanpa banyak keberhasilan, untuk menebus tahun-tahun pengabaian. Ratih tidak merasakan apa-apa untuknya. Musik tidak cinta, tidak benci, bahkan tidak kasihan. Ia sudah tidak relevan dalam hidupnya. Musik. Sore itu saat Ratih meninjau buku besar di kantornya, ia menerima telepon yang membuatnya terkejut. "Nyonya Fernandez, saya Eduardo Rivas dari Kementerian Pertanian. Musik kami ingin mengundang Anda untuk memberikan pidato di Kongres Nasional Wanita Pedesaan Musik bulan depan." Ratih telah menerima undangan serupa sebelumnya, tetapi yang satu ini berbeda. Kongres Nasional adalah acara penting dengan ratusan peserta, liputan media, pejabat pemerintah. "Tentang topik apa?" tanyanya.
tentang kisah Anda. Bagaimana Anda mengubah tanah terbengkalai menjadi bisnis yang sukses? Bagaimana Anda menciptakan lapangan kerja di daerah pedesaan? Anda adalah contoh sempurna pemberdayaan perempuan dan pembangunan berkelanjutan. Ratih setuju, meskipun gagasan berbicara di depan ratusan orang membuatnya gugup. 1 bulan kemudian ia berdiri di panggung Kongres Nasional di Jakarta, di hadapan audiens 700 wanita pedesaan dari seluruh musik negeri. Ia mengenakan setelan sederhana namun elegan. Di layar raksasa, di belakangnya diproyeksikan foto sebelum dan sesudah kebun anggur terlahir. Kembali sulur-sulur mati versus barisan hijau, rumah reot versus pabrik anggur modern. Ia memulai pidatonya dengan satu-satunya cara yang ia tahu, dengan kejujuran brutal. 7 tahun lalu, suami saya meninggalkan saya di sebuah tanah, dengan kebun anggur mati, tanpa uang, tanpa makanan, dengan 2 anak kecil. Ia meninggalkan saya di sana, berharap saya mati. Ia mengatakan, saya tidak berguna, bahwa saya tidak pantas mendapatkan apapun selain tanaman tak bernyawa itu. Ia bisa mendengar gumaman simpati di antara hadirin. Malam pertama saya menangis. Saya menangis karena takut, karena hina, karena putus asa. Tetapi ketika matahari terbit keesokan paginya, saya membuat keputusan. Saya tidak akan memberinya kepuasan melihat saya gagal. Musik. Selama 1 jam berikutnya, Ratih menceritakan kisahnya tanpa hiasan. Kelaparan, kerja keras yang brutal, tangan berdarah, malam tanpa tidur. Tetapi ia juga berbicara tentang kemenangan kecil, tunas hijau pertama, musik, penjualan selai pertama, anggur pertama yang ia hasilkan. Tidak mudah, lanjutnya. Ada saat-saat ketika saya ingin menyerah, saat-saat ketika saya pikir ia benar, bahwa saya tidak mampu. Tetapi kemudian saya melihat anak-anak saya, dan teringat mengapa saya harus terus maju. Ia menunjukkan angka konkret, bagaimana ia beralih dari Rp50.000 menjadi omset 3 miliar per tahun, bagaimana ia menciptakan 23 lapangan kerja permanen, bagaimana produknya dijual di 3 negara. Tetapi kesuksesan finansial bukanlah hal terpenting dari kisah ini. Musik, katanya, saat mendekati akhir. Yang terpenting adalah apa yang saya pelajari tentang diri saya sendiri. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya bergema. Saya belajar bahwa seorang wanita tidak membutuhkan pria untuk menyelamatkannya. Saya belajar bahwa pengabaian bisa menjadi pembebasan jika Anda memutuskan untuk melihatnya seperti itu. Musik. Saya belajar bahwa apa yang orang lain sebut kematian terkadang hanyalah kesempatan untuk terlahir kembali lebih kuat. Air mata mengalir di wajah banyak wanita di antara hadirin. Untuk semua wanita di sini yang telah ditinggalkan, diremehkan, saya katakan ini. Para pencela Anda salah. Anda bukan seperti yang orang lain katakan. Anda adalah apa yang Anda putuskan untuk menjadi. Sorakan penonton memekakkan telinga. Ke-700 wanita berdiri bertepuk tangan, menangis, memeluk satu sama lain. Setelah pidato, puluhan wanita mendekati Ratih untuk menceritakan musik kisah mereka sendiri. Wanita yang ditinggalkan, janda, yang bercerai, semuanya berjuang untuk bertahan hidup di daerah pedesaan di mana peluang langka. Ratih mendengarkan setiap kisah, memberikan nasihat ketika bisa, menawarkan kontak, berbagi sumber daya. Ketika ia selesai, sudah hampir jam 10 malam dan ia kelelahan, tetapi penuh energi. Musik. Kembali di kebun anggur terlahir kembali. Kehidupan berlanjut dengan ritme yang konstan. Musim panen tiba dan seluruh tanah dipenuhi dengan aktivitas yang panik. Mereka memanen buah anggur pada tingkat kematangan yang sempurna, memprosesnya segera, memulai fermentasi dengan perawatan teliti yang telah disempurnakan Ratih selama bertahun-tahun. Panen ini akan istimewa. Ratih telah memutuskan untuk membuat lini ultra premium, hanya 300 botol Malbec terbaiknya, dengan pematangan 18 bulan di tong kayu ek Prancis baru. Ia akan menamakannya Kebangkitan dan menjualnya seharga Rp1.000 per botol. Itu adalah risiko, tetapi Ratih tidak lagi takut pada risiko yang diperhitungkan. Suatu Sabtu sore, selama pencicipan wisata, seorang pria berusia sekitar 50 tahun mendekati Ratih setelah mencicipi anggurnya. Nyonya Fernandez, nama saya Antonio Guerrero. Saya distributor anggur premium di Chili dan Peru. Saya sudah mencicipi Malbec Reserva Anda dan itu luar biasa. Musik. Saya ingin berbicara tentang ekspor. Ekspor adalah sesuatu yang Ratih pertimbangkan, tetapi belum secara aktif ia kejar. Volume berapa yang akan Anda cari? Tanyanya. Sebagai permulaan 5.000 botol per tahun. Jika berjalan dengan baik, kita bisa mencapai 20.000 dalam 3 tahun.
20.000 botol akan berarti melipat gandakan produksi tahunannya saat ini. Ia perlu memperluas kebun anggur, mempekerjakan lebih banyak staf, berinvestasi pada lebih banyak peralatan. Beri saya waktu untuk berpikir, jawabnya. Saya akan mengirimkan proposal minggu depan. Malam itu, Ratih mengumpulkan Anjani, Bima, Gabriel Montes, dan Pedro di ruang pencicipan. Ia menjelaskan proposal itu. Ini akan mengubah segalanya, katanya. Kita akan beralih dari pabrik anggur butik musik menjadi operasi menengah. Lebih banyak pekerjaan, lebih banyak pendapatan, tetapi juga lebih banyak tekanan, lebih banyak tanggung jawab. Apa yang ibu ingin lakukan? Tanya Anjani. Ratih melihat keluar jendela ke barisan sulur anggur yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Saya ingin terus tumbuh, tetapi secara berkelanjutan, tanpa kehilangan kualitas yang membuat kita istimewa. Musik. Saya ingin ketika saya tidak ada lagi, ini menjadi bisnis yang solid yang dapat saya wariskan kepada kalian. Musik, kalau begitu, lakukan saja, kata Bima dengan keyakinan sederhana, seorang anak laki-laki berusia 13 tahun. Ibu selalu tahu cara menumbuhkan hal-hal yang mati. 3 bulan kemudian, Ratih menandatangani kontrak ekspor dengan pinjaman bank baru yang mereka setujui segera mengingat riwayatnya yang sempurna. Ia membeli 5 hektar lahan yang berdekatan dan mulai menanamnya. Ia mempekerjakan 15 orang lagi. Ia membangun bangunan produksi kedua. Ia berinvestasi musik pada teknologi canggih untuk kontrol suhu dan kelembaban. Kebun anggur terlahir kembali, mulai menjadi sesuatu yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. 2 tahun kemudian, pada peringatan 9 tahun kedatangannya di tanah itu, Ratih mengadakan perayaan khusus. Ia mengundang semua karyawannya saat ini dan sebelumnya, orang-orang musik dari desa yang telah membantunya, klien, pemasok. Lebih dari 200 orang berkumpul di tanah pabrik anggur. Mereka memasang tenda, panggangan, panggung kecil untuk musik. Ratih naik ke panggung untuk memberikan pidato. 9 tahun lalu saya datang ke sini dengan 2 anak saya, tanpa uang sepeser pun ditinggalkan oleh seorang pria yang berpikir saya tidak berharga. Ia meninggalkan saya di ladang tanaman mati, berpikir itu akan menjadi akhir saya. Ia melihat kerumunan yang berkumpul, wajah-wajah yang ramah, keluarga-keluarga yang telah ia bantu dukung. Tetapi tanaman-tanaman itu tidak mati. Mereka hanya tertidur. Dan saya juga tidak mati, hanya menunggu kesempatan untuk menemukan kekuatan saya. Anjani dan Bima naik ke panggung bersamanya. Ini anak-anak saya yang mengajari saya bahwa cinta bisa lebih kuat daripada musik pengabaian apapun. Anjani akan memulai studinya di bidang enologi bulan depan. Bima sudah berbicara tentang belajar teknik pertanian. Bersama-sama suatu hari nanti mereka akan membawa kebun anggur terlahir kembali lebih jauh dari yang musik bisa saya impikan. Ia berhenti sejenak, emosional. Tetapi ini bukan hanya kisah saya. Musik ini adalah kisah Pak Arsenio. Semoga ia beristirahat dengan tenang, yang mengajari saya semua yang saya tahu tentang sulur anggur. Ini adalah kisah musik Pedro yang telah bekerja di sisi saya sejak hampir awal. Ini adalah kisah Maria, Rosa, Ana, dan semua wanita yang percaya pada proyek ini ketika itu hanya mimpi gila. Ini adalah kisah setiap orang di sini yang menaruh usaha, pengetahuan, keyakinan mereka pada ide sederhana, bahwa dari abu pengabaian dapat terlahir kembali sesuatu yang indah. Tepuk tangan bergema, musik di seluruh lembah. Ketika perayaan berakhir dan semua orang pergi, Ratih tinggal sendirian berjalan di kebun anggurnya di bawah bintang-bintang. Musik ia menyentuh tanaman saat ia lewat, merasakan kekuatan mereka, kehidupan mereka. Ia berhenti di depan sulur anggur pertama yang telah ia hidupkan kembali, yang telah ia sentuh sambil menangis putus asa pada malam pertamanya, dan kemudian menangis kegirangan ketika menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Musik. Kita berhasil. Bisiknya melawan segala rintangan, kita berhasil. Di kejauhan, ia bisa melihat lampu-lampu rumahnya di mana anak-anaknya tidur dengan aman dan bahagia. Ia bisa melihat pabrik anggur modern yang telah ia bangun, ladang-ladang yang terbentang ke segala arah, musik. Semuanya produktif, semuanya hidup. Kebun anggur terlahir. Kembali bukan lagi hanya bisnis, itu adalah warisan. Bukti hidup bahwa seorang wanita dapat mengambil apa yang orang lain sebut sampah dan mengubahnya menjadi emas. Bahwa tanaman mati bisa mekar, musik bahwa hati yang patah bisa sembuh dan menguat. Itu adalah bukti bahwa terkadang momen terburuk dalam hidup Anda sebenarnya adalah awal dari babak terbaik Anda. Handoko telah memberinya tanaman mati, berpikir itu adalah kutukan. Ternyata itu adalah berkah terbesar dalam hidupnya,
Karena tanaman-tanaman itu memaksanya untuk menemukan bahwa di dalam dirinya ada kekuatan yang tidak pernah ia ketahui ada. Kemampuan untuk bekerja, untuk belajar, untuk membangun, untuk memimpin. Ia tidak membutuhkan pria untuk memberinya nilai. Ia sudah memilikinya. Musik. Ia tidak membutuhkan penyelamatan. Ia sepenuhnya mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Musik. Dan yang lebih penting, ia telah mengajarkan pelajaran itu kepada anak-anaknya. Anjani dan Bima tumbuh besar melihat ibu mereka mengubah keputusasaan menjadi tekad, pengabaian menjadi peluang, kematian menjadi kehidupan. Mereka tidak akan pernah menerima diremehkan. Mereka tidak akan pernah percaya bahwa mereka perlu diselamatkan. Mereka akan tahu dengan kepastian mutlak bahwa mereka dapat mencapai yang mustahil jika mereka bekerja cukup musik keras. Itulah warisan sejati dari kebun anggur terlahir kembali. Bukan jutaan yang beredar, bukan hektar yang dibudidayakan, bukan botol yang terjual. Warisannya adalah bukti bahwa seorang wanita dapat mengambil reruntuhan hidupnya dan membangun sebuah kekaisaran. Ratih Wijaya, 43 tahun, musik, pembuat anggur sukses, pengusaha yang mempekerjakan 38 keluarga, ibu dari 2 anak yang luar biasa, berdiri di tengah kebun anggurnya yang mekar dan tersenyum. Musik tanaman yang tadinya mati kini berbuah. Hatinya yang tadinya patah, kini utuh. Hidupnya yang tampak berakhir baru saja mencapai momen terbaiknya. Dan saat bintang-bintang bersinar di atas kebun anggur terlahir kembali, Ratih tahu dengan kepastian mutlak bahwa yang terbaik masih akan datang. Karena ketika Anda menanam benih tekad, panennya musik, tidak ada habisnya. Apakah Anda menyukai kisah ketahanan ini? Suka videonya? Subscribe ke kanal ini. Dan komentari bagian mana yang paling menyentuh Anda. Bagikan momen favorit Anda di komentar dan ingat, tidak peduli seberapa matinya kebun anggur Anda hari ini. Dengan kerja keras dan tekad Anda dapat mengubahnya menjadi kerajaan yang berkembang. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. M.